orang sudah bisa nulis, aktif menulis itu kerangka berpikirnya bisa kita baca, bisa kita ikuti, bisa kita telaah. Jadi lebih mudah untuk memahami sosok si penulisnya gitu teman-teman. Dan Mas Anggi ini kaitannya walaupun dia peneliti BRIN gitu, kelihatannya meneliti gimana gitu, kajian-kajiannya yang selalu dibawa itu dalam setiap tulisannya selalu merakyat, selalu coba melihat akar-akar persoalan pendidikan itu dalam kaca sosiologi yang benar-benar apa itu egaliter, meluas dan cukup cukup mengayomi. Itu yang membuat kita terasa kayak ada yang membela gitu. Kalau dalam bahasa yang yang populer dipupuk gitu lewat tulisannya Mas Anggi, dikuatkan. Ini loh ternyata ada dalilnya ini, ada dalilnya itu. Jadi kalian jangan hanya bersedih begitu kurang lebih. Pada edisi kali ini, kurang lebih hal semacam itu nanti yang akan coba Mas Anggi bawakan, terutama dalam landscape khusus pikiran Henry Giroux. Nah, ini yang lebih menarik. Jadi mencari akar kekerasan di sekolah lewat lewat pendidikan, mengurai itu lewat pendidikan. Apa aja sih sebenarnya akar persoalan itu, kekerasan itu? Mungkin nanti bisa dikaitkan sama bullying, neoliberalisme, kemudian kasus-kasus terbaru yang apa itu yang sempat viral tentang penganiayaan, tentang siswa gak boleh naik kelas atau tawuran remaja dan lain sebagainya. Intinya akar kekerasan itu yang nanti mungkin akan Mas Anggi urai di pertemuan ini dalam kacamata Henry Giroux. Tidak usah berlama-lama karena nanti takut kelamaan. Langsung saja saya lempar ke Mas Anggi untuk memulai diskusi P2G membaca Henry Giroux di bagian ketiga. Silakan Mas Anggi. Baik, terima kasih Mas Alfian. Selamat sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat bergabung di diskusi terkait membaca Henry Giroux ya, Guru sebagai Intelektual Publik. Ini saya kebagian di sesi ketiga ya Mas Alfian, sebelum ditutup nanti di akhir tahun oleh Pak Rahmat ya, yang akan menutup terkait dengan pikiran Henry Giroux. Eh, saya akan share screen terlebih dahulu, kemudian nanti mungkin share screen ini menjadi apa ya, pemantik ya, pemantik diskusi gitu ya, supaya kita mendapatkan perspektif yang lebih utuh terkait dengan Henry Giroux gitu. Sudah terlihatkah paparannya? Sudah aman-aman. Oke. Jadi ini buku Henry Giroux yang ditulis tahun 2014 ya, diterbitkan di tahun 2014. Cukup lama kalau kita lihat sudah 10 tahun gitu ya. Tapi yang saya selalu kagumi dari tokoh-tokoh besar itu ketika menulis adalah apa yang mereka tulis bahkan puluhan tahun yang lalu itu masih bisa relevan dengan konteks kekinian gitu ya. Jadi bedanya hanya di konteks kasus-kasusnya gitu ya. Kalau saya kemarin membedah buku ini, membaca gitu ya, membaca buku ini, eh, saya merasa bahwa apa yang dipaparkan Giroux secara kritis itu juga bisa, meskipun lagi-lagi ya ketika bicara ini, buku ini sebetulnya Giroux bicara konteks Amerika gitu ya. Jadi memang ketika bicara konteks lokus kasusnya di mana, Giroux itu melakukan pembedahan di Amerika ya. Meskipun sekarang Giroux adalah guru guru besar di McMaster University di Kanada ya. Karena kalau saya baca-baca lagi, Giroux itu tadinya adalah tokoh pendidikan yang ada di Amerika, kemudian dia melihat Amerika ini sudah tidak memberikan kebebasan ya, meskipun dia tidak terancam secara fisik, tapi dia merasa dia eh, kurang bisa, bukan kurang ya, merasa bahwa situasi yang ada di Amerika sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan pembebasan dan lain-lain intinya gitu ya. Akhirnya dia hijrah bersama istrinya yang juga pakar pendidikan juga, pedagogi kritis juga ke Kanada yang dianggap lebih bisa membuka ruang untuk melakukan kerja-kerja akademik yang kritis seperti itu. Nah, ini salah satu publikasinya ya, bukunya The Violence of Organized Forgetting, Thinking Beyond America's Disimagination Machine gitu ya. Nah, kalau bicara profil Giroux, ini sebetulnya profil yang sudah lama ya. Tapi sesungguhnya Giroux itu orang yang sangat produktif sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu misalnya ada yang
follow sorry, memfollow Twitternya Henry J. Rocks itu hampir setiap saat dia mempublikasikan tulisan gitu ya. Dia nulis artikel artikel di jurnal yang kalau kalau dalam bahasa sekarang jurnal bereputasi ya, yang Scopus itu. Dia nulis juga buku ya, publikasi bukunya selama 2020 sampai 2023 itu juga banyak. Dia cerita soal pandemi, dia cerita soal kebijakan ekonomi politik Donald Trump. Kemudian bahkan dia juga adalah penulis media populer lah kalau bahasa di Indonesia ya. Jadi dia nulis di berbagai website website kritis gitu ya, menulis banyak tulisan terkait pendidikan kritis dan itu terbit secara reguler, bahkan dalam beberapa dalam 1 bulan bisa beberapa kali dia nulis ya. Dia kritik soal kebijakan Amerika terhadap Palestina gitu ya. Dia kritik bagaimana mahasiswa-mahasiswa di Amerika yang membela Palestina direpresi dan lain-lain. Jadi Jirox ini betul-betul, kalau apa dalam bahasa eh, dalam bahasa yang kita kenal secara umum, Xerox bisa kita sebut sebagai public intelektual gitu ya. Bahkan ada salah satu, kalau teman-teman mau lihat video YouTube itu, di YouTube itu penghargaan dari universitasnya terhadap Xerox itu, ada satu ruangan khusus yang memajang karya-karya dan menjual karya-karya Xerox ya. Jadi hanya Xerox kata kampusnya yang eh, diberi satu tempat khusus untuk eh, dia publikasikan buku-bukunya, dijual dan lain-lain, dan dia memang sangat populer ya di sana gitu ya. Nah, kemudian di buku ini ada beberapa bab ya, tapi disclaimer juga ya, saya tidak akan membedah semuanya secara detail. Saya akan cerita soal setiap bab, tapi memang saya mencoba mencari poin-poin utama yang ada di setiap bab tersebut gitu. Jadi kira-kira Jerox ingin cerita apa, kemudian apa sih yang relevan dalam kehidupan publik kita, terutama terkait dengan pendidikan seperti itu. Jadi ini bab yang paling awal, judulnya America's Descent into Madness gitu ya. Jadi kalau bahasanya Xerox, saat ini Amerika itu eh, ceritanya kurang lebih banyak hal yang buruk ya. Jadi berbeda dengan Amerika yang selalu kita dengar dari media yang selalu bicara soal Amerika sebagai negara adidaya, Amerika sebagai negara yang kuat gitu ya, Amerika sebagai pemimpin dunia dan lain-lain. Kalau Xerox melihat Amerika itu dalam sisi yang beyond imajinasi banyak orang gitu ya, karena dia juga sebetulnya berasal dari sana dan kemudian banyak melakukan studi-studi kritis terkait itu ya. Jadi menurut dia cerita tentang Amerika Serikat itu sebetulnya penuh dengan kekejaman, tipu daya, kebohongan, dan berusaha untuk melegitimasi segala bentuk korupsi secara serta kekacauan. Nah, disinilah Xerox melihat bahwa cerita-cerita yang hadir itu memang cerita-cerita yang justru menarasikan berbagai hal yang relatif, bukan relatif ya, menarasikan hal-hal yang negatif ya misalnya. Jadi misalnya penghormatan kepada orang-orang yang dianggap apa memiliki legitimasi gitu ya di masa lampau, dalam konteks sosial misalnya orang tua, kemudian lembaga keagamaan, sekolah dan para pemimpin komunitas itu justru sekarang dalam konteks itu 2014 sampai sekarang atau sebelumnya eh, tidak terlalu diperhatikan kalau menurut Xerox. Jadi yang terjadi sekarang adalah dalam pandangan Xerox sistem politik dan ekonomi itu justru dikendalikan oleh orang kaya dan dibungkus dalam fantasi konsumerisme dan militerisme. Ya, jadi misalnya kalau terkait militerisme, terkait pengendalian kekuasaan, perang ya, terutama ke negara-negara di wilayah Timur Tengah dan lain-lain, itu yang terjadi pada Amerika menurut Xerox. Kemudian juga terkait dengan konsumerisme, kita tahu ya, publik eh, pusat dalam konteks tertentu peradaban konsumerisme itu memang disebarluaskan lewat Amerika ya, lewat gaya hidup, kemudian kemudian lewat layar gitu ya kalau dulu istilahnya, kemudian lewat konsumsi dan lain-lain ya.
teknologi dan lain-lain. Nah, dalam konteks itu, menurut Xerox, eh, cerita-cerita dan narasi-narasi yang disebarluaskan dalam konteks kebijakan di Amerika itu menimbulkan kekerasan, budaya predator, dan anti-intelektual publik gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena narasi yang dibungkus dalam konteks publik itu memang didominasi oleh budaya layar gitu ya. Ya kalau kita tahu lewat Hollywood ya dulu itu betul-betul mendominasi gitu ya, membangun cara berpikir kita terkait dengan apa yang sesungguhnya ada di Barat gitu ya. Meskipun sebetulnya mungkin itu bukan representasi Barat yang sesungguhnya. Kemudian juga lewat berbagai teknologi, media sosial dan lain-lain, masyarakat juga didorong untuk semakin konsumtif, apatis gitu ya, karena bahasanya Xerox itu ada yang namanya hyper individualism gitu ya. Jadi yang namanya komunitas, akhirnya yang namanya otoritas keagamaan dan lain-lain cenderung kemudian dipinggirkan gitu ya. Kemudian juga adanya kehilangan atas kesadaran politik ya, dan kemudian karena hiperindividualitas itu yang jadi utama adalah keuntungan pribadi sebagai kebajikan utama. Jadi eh, yang utama adalah ya memang untuk individu gitu ya. Ya tentu ada konteks liberalisasi di situ, ada konteks neoliberalisasi di situ gitu ya. Nah kemudian hiperindividualisme itu yang kemudian membuat adanya orang-orang selalu berpikir bahwa mereka harus mencari keuntungan yang untuk dirinya gitu ya, bukan bukan dalam konteks keuntungan ekonomi semata, tapi kenyamanan, kemudian rasa keadilan dan lain-lain. Dan itu membuat mengutip Adam Smith ya, konteks atau mekanisme survival of the fittest itu menjadi yang utama gitu ya. Nah, karena survival of the fittest itu menjadi yang utama, orang kemudian cenderung mengejar yang namanya eh, hak dan privilege pribadi gitu ya. Eh, jadi ketika bicara kaitannya dengan moral, terkait dengan apa apakah itu merugikan orang lain gitu ya, itu bukan yang utama. Dan ini kemudian secara struktural mempengaruhi politik gitu ya. Jadi makanya kemudian politik penuh dengan ketidaksetaraan dan kesenjangan. Makanya kalau di buku lain Girox bicara kenapa misalnya imajinasi yang ditampilkan oleh Trump yang dalam sisi tertentu penuh dengan madness gitu ya, kegilaan, itu banyak ditangkap gitu ya oleh kelompok eh, tertentu gitu ya. Karena ya memang ada ketidaksetaraan, ada kesenjangan gitu ya. Sehingga ketika ada orang yang kemudian mengemukakan janji tertentu dan yang akhirnya kemudian mencoba memikirkan imigran, misalnya kelompok dari Asia gitu ya, Chinese dan Asia lainnya yang banyak juga mendominasi di Amerika secara ekonomi juga mulai naik gitu ya. Kebencian-kebencian itu kemudian juga hadir gitu ya. Kenapa itu hadir? Karena memang dalam konteks ini Xerox menyebut bahwa neoliberalisme itu yang kemudian membuat adanya identitas, subjektifikasi, cara hidup yang kemudian terlepas dari berbagai soal yang menyangkut konteks akuntabilitas sivil, regulasi pemerintah, dan lain-lain. Jadi hak dan eh, privilege bisnis, kepemilikan pribadi itu menjadi yang utama gitu ya. Di satu sisi dari segi kebijakan negara kemudian ya yang dilakukan adalah privatisasi gitu ya, penjualan aset, kemudian deregulasi keuangan, kemudian penghapusan kesejahteraan dan serikat pekerja gitu ya, kemudian deregulasi perdagangan barang, investasi modal serta marketisasi, komersialisasi dan komodifikasi. Ya agak mirip-mirip di kita sekarang gitu ya. Cuma mungkin Amerika masih eh, eh, dalam konteks tertentu ya mereka masih punya kebesaran-kebesarannya gitu ya. Nah, kemudian eh, dan konteks itu si apa yang menurut si Xerox itu misalnya jadi ketimbang membuat hidup menjadi dignified gitu ya, banyak orang Amerika sekarang bekerja ya simple aja untuk survival of the fittest gitu ya, karena eh, kalau mereka nggak begitu mereka tidak bisa eh, mengakumulasi properti, power gitu dan lain-lain. Dan yang paling jadi kekuatan ya tentu saja elit ya, the ruling elite ini ya. Jadi mereka yang kemudian membuat berbagai narasi yang berbeda, narasi historis yang berbeda, kemudian
orang kemudian jadi terlupa bahwa di balik itu semua itu ada konteks kemiskinan yang sifatnya struktural yang diabaikan, dihina atau disensor ya, karena yang ingin ditampilkan adalah panggung depannya gitu. Jadi ya kayak kalau kita bicara soal narasi konten kreator gitu ya, yang sekarang kenapa misalnya ketika kita diminta ada kenaikan pajak 12% PPN itu banyak orang protes gitu ya. Karena kalau kita lihat misalnya kok ada alokasi-alokasi anggaran yang memang dikeluarkan untuk membayar konten kreator gitu misalnya. Berarti kan kalau dalam situasi tertentu secara sosiologis ya kita ingin menampilkan panggung depan yang terbaik saja gitu ya. Padahal di belakang itu ada carut marut, ada konteks ketimpangan gitu ya. Jadi seperti ada bahwa ada guru yang dibayar murah gitu ya misalnya. Ada guru yang dibayar mungkin 700.000 seperti cerita Mas Alfian tentang dirinya sendiri gitu misalnya, atau ada cerita soal orang yang dibayar sangat murah gitu ya karena di istilahnya pegawai gaji Allah gitu ya, karena guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, itu dilupakan gitu. Yang ditampilkan di panggung depan justru keberhasilan-keberhasilan gitu, bahwa wah sekarang guru menjadi lebih kreatif, lebih adaptif terhadap teknologi, lebih lebih kokoh secara akademis gitu ya, lebih gaul. Kemudian terlihat bahwa profesi sebagai guru itu menyenangkan. Jadi ya ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi cerita-cerita yang dibangun di Amerika juga seperti itu gitu ya. Tapi ini nggak dibahas Jirok ya, kayak terkait yang kreator-kreator tadi. Jadi ini saya mencoba menarik apa yang disampaikan Jirok dan membedah dalam konteks realitas ini gitu ya. Nah, kemudian ketika America's Disinformation Machine itu sebetulnya Xerox bukan istilah dia sendiri gitu ya. Ketika dia dapat istilah Disinformation Machine ini diambil dari George D. Habermas gitu ya. Jadi sistem yang melemahkan kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis dan memiliki imajinasi yang berbeda dan mendalam. Kenapa kita apa memiliki imajinasi yang berbeda untuk berpikir kritis dan memiliki imajinasi yang berbeda gitu. Karena memang daya layar kalau dalam bahasa Xerox, kemudian hyperindividualism itu membuat kita kemudian lebih fokus pada narasi-narasi yang dibuka oleh publik, oleh pembuat kebijakan gitu ya, atau orang-orang yang punya power untuk mengendalikan itu gitu ya. Jadi eh, memanage apa ya istilahnya, memanage panggung depan yang tadi itu gitu, dan kita jadi lupa ada panggung belakang yang bobrok gitu ya. Nah, kemampuan itu kemudian membuat kita itu nggak punya imajinasi yang berbeda gitu sama sekarang, sama inilah kalau saya kan banyak membaca teori tentang human capital ya, kan bagaimanapun teori investasi sumber daya manusia itu teori yang sangat kuat gitu, dan itu dipakai secara praktikal dan paling gampang gitu. Kayak misalnya saya punya anak, saya sekolahkan dia gitu misalnya, itu dianggap adalah hal yang lazim gitu, karena kalau saya mau punya anak yang berhasil ya harus saya sekolahkan. Kemudian kalau anak saya mau pinter misalnya kayak Mas Kang Ferry gitu ya, Bung Ferry pinter main piano ya saya kursuskan gitu. Nah, kalau anak saya mau bisa silat kayak Iko Uwais ya saya kasih kursus yang lain gitu ya. Kalau anak saya mau pinter bisa ngegolin kayak Marcelino meskipun malam nggak bisa ngegolin ya saya kasih SSB gitu. Jadi kita tuh nggak punya imajinasi lain tentang kehidupan yang berbeda gitu. Karena memang kita kalau Anda sebagai orang tua mau tanggung jawab ya investasi. Ya nanti kalau karena semakin investasi Anda besar, maka return of investment Anda semakin besar gitu. Sesuatu yang sebetulnya kalau baca teorinya, investasi itu harus dilakukan oleh negara gitu ya. Bahkan di negara-negara liberal juga begitu gitu. Tapi di Indonesia investasi itu kemudian dibebankan banyak kepada keluarga gitu. Nah, dalam konteks ini mungkin kita juga mengalami yang disinformation machine itu gitu. Jadi kita nggak punya imajinasi lain gitu. Jadi kalau ada orang-orang muncul dengan teori kritis, kemudian ada pandangan yang berbeda, kita merasa bahwa itu adalah yang lain gitu misalnya. Padahal yang lain itu mungkin punya imajinasi yang berbeda tentang kehidupan yang ingin dijalani gitu ya. Kemudian politik disimajinasi ini menggunakan apa? Menggunakan cerita, gambar, institusi, wacana, representasi lain untuk menghilangkan kemampuan kita mengingat secara kritis, bertindak, beretika, dan melawan secara kolektif. Ya karena hiperindividualisme itu gitu. Kita dididik untuk nggak bisa, kita nggak mungkin bisa mengalahkan yang represif ini gitu.
nggak mungkin gitu misalnya. Terus kemudian kalau konteks Gen Z gitu misalnya, kita juga kan di dikomodifikasi juga ya, bahwa bayangan Gen Z yang nggak bisa berkomunitas gitu ya, Gen Z yang nggak bisa melawan gitu. Tapi kemudian kita tahu ya demo tahun ini atau tahun lalu ya, itu kan Gen Z yang melawan juga gitu ya. Di tengah orang bilang bahwa Gen Z itu tidak punya suara gitu misalnya. Itu kan sebetulnya politik disimajinasi gitu ya. Ya, ya kita kalah lewat cerita. Makanya nggak salah biaya buzzer itu tinggi juga gitu ya. Karena ya mungkin ya narasi gitu ya. Kenapa ada kelompok-kelompok yang memenangkan pemilu, ya investasinya di buzzer itu gitu, atau di pendengung itu ya, atau misalnya kalau mau pakai bahasa yang lebih halus di influencer itu gitu ya. Karena emang kita sangat sangat mudah dihanyutkan lewat cerita, lewat gambar gitu, lewat wacana gitu. Nah, dari soal-soal itulah kita kemudian kehilangan untuk berpikir lebih kritis, karena kita ditarik kan, emosi kita ditarik hanya, oh iya ya, cerita yang betul tuh seperti itu gitu ya. Eh, kita di diawasi gitu ya, kalau bahasanya Pramudia Nantatur, dalam konteks rumah kaca gitu ya, kita dilihat, algoritma kita dibangun gitu ya. Kalau pakai bahasanya apa, siapa itu yang Big Brother is watching you itu ya, itu juga sama kan, kita dilihat sebetulnya, cuma polanya aja berbeda ya. Kalau dulu di era kolonial dengan dicatat gitu ya, cerita-cerita dari macam-macam itu dicatat, sekarang ya kita lihat aja di media sosial gitu ya. Kemudian perangkatnya apa gitu ya, kalau menurut Xerox ya lewat perangkat budaya ya, sekolah, media arus utama, budaya lar modern gitu ya. Ya termasuk kita juga para guru ini, berarti jangan-jangan kita jadi komponen utama dalam konteks disimajinasi tentang Republik Indonesia gitu ya. Apa sih sebetulnya yang kita bayangkan tentang Republik Indonesia, itu kan itu juga penting gitu ya, kalau kita mau ambil penelitian apa, catatan Xerox itu ya. Jadi sekolah media arus utama, kalau sekarang, kalau dulu mungkin media arus utamanya televisi gitu ya, sekarang mungkin media sosial gitu ya, kemudian budaya layar ya istilahnya. Nah, kemudian apa yang kemudian terjadi dari hal tersebut ya, fungsi utama eh, this imagination machine ini adalah memutus kemampuan individu dalam berpikir kritis, membayangkan hal yang dianggap mustahil, dan terlibat dalam dialog yang kritis dan reflektif. Jadi kita akan selalu merasa bahwa jangan banyak seminar gitu ya, misalnya jangan banyak omon-omon gitu, ya kita kerja aja gitu. Nah, itu juga dalam konteks tertentu mungkin menanggalkan pola kritis kita. Ya, di era kapitalisme ini kan orang yang banyak nongkrong, banyak ngobrol itu nggak berguna gitu. Yang berguna itu ya kerja gitu. Iya, jadi kita juga, oh iya ya, ngapain nongkrong, ngapain diskusi gitu ya. Yang berguna itu Anda lulus cepat, terus kemudian kerja gitu, bukan nongkrong di warung martabaknya Mas Alfian membedah pikiran kritis misalnya gitu. Itu rasional yang dibentuk kan sebetulnya ya. Iya betul gitu. Tapi dalam konteks tertentu itu memutus kita untuk berpikir lebih kritis gitu ya, membayangkan hal yang dianggap mustahil. Kayak saya misalnya peneliti ya. Kalau sekarang kan, kalau dulu kan di tahun 60-an, tahun 90-an kan mengimajinasikan akademik itu, kaum intelektual itu ngobrol, ngalor ngidul, kemudian bikin gerakan gitu ya. Sekarang kan kaum intelektual itu dibentuk untuk menulis jurnal bereputasi gitu ya. Kalau saya tidak berhasil menulis jurnal ya, saya masih peneliti muda gitu misalnya, saya masih bisa nulis apa, jurnal nasional gitu ya, atau buku gitu ya, itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau peneliti media, peneliti utama harus internasional jurnal gitu. Kalau nggak tercapai ya Anda dianggap tidak berkinerja gitu ya. Padahal bisa jadi orang yang tidak berkinerja itu punya jaringan yang luas, kemudian membangun eh, masa rakyat istilahnya, komunitas gitu ya, dia aktif dan lain-lain gitu. Jadi ya itu kita nggak punya imajinasi lain gitu soal itu ya. Nah, eh, dalam konteks ini ya, menurut Xerox, this imagination machine ini ya menghalangi individu untuk menjadi warga dunia yang aktif, berpikiran kritis, dan terlibat dalam perubahan sosial ya. Karena kita disuguhkan lewat berbagai kanal itu sesuatu yang memang nggak usah berpikir kritis lah gitu ya. Pemilu itu nggak usah kritis-kritis kamu gitu ya. Kita joget-joget aja gitu misalnya. Itu kan juga bagian dari this imagination machine itu gitu ya. Nah, kemudian ini konteks this imagination machine itu juga bisa jadi ya eh, new authorita new authoritarianism gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya eh, C. Wright Mills ini orang yang menulis yang sociological imagination itu ya. Itu sangat perlu dibaca, dan orang-orang sosiologi pasti baca itu gitu ya. Dia menulis
dia bilang bahwa a politics of organized irresponsibility itu jadi ciri wacana di Amerika ya. Washington itu berarti kan pemerintah pusatnya mereka, kemudian media arus utama gitu ya. Sebetulnya ada banyak contoh ya yang ditulis oleh Xerox di bukunya ya, tapi saya kadang-kadang ngerasa mungkin ini tidak terlalu relevan contoh-contoh itu. Jadi saya akan coba secara umum saja gitu ya. Nah, menurut Xerox mengutip Mills itu ya politic of organized irresponsibility itu kemudian melakukan berbagai operasi gitu ya. Operasinya adalah bagaimana kekuasaan mereka tetap bertahan di publik gitu ya, mencitrakan bahwa negara dalam kondisi yang baik-baik saja gitu ya. Dan kemudian sebetulnya ada jaringan kebohongan dan penipuan di situ gitu ya. Manipulasi kan sebetulnya manipulasi citra gitu ya. Nah, disinilah kemudian berbagai isu itu dipisahkan gitu ya. Jadi ada fragmentasi gitu. Kita ngerasa bahwa apa yang terjadi dengan kelompok buruh itu bukan 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 bagian dari isu yang harus kita perdebatkan karena yang harus kita bukan yang harus kita lakukan adalah bekerja dan dapat uang gitu ya. Ya, mekanisme yang sebelumnya disebut oleh Jirok yang survival of the fittest itu ya. Jadi kemudian disinilah menurut Xerox ada yang disembunyikan ya itu ya adalah kebangkitan ideologi otoritarian gitu ya dan kontrol sosial yang membahayakan demokrasi ya jadi kita kehilangan kontrol untuk me- melakukan kontrol atau protes terhadap sesuatu yang berbeda dengan pandangan umum gitu ya karena misalnya ketika kita berbeda secara umum pandangannya ini kok gitu ya. Nah, media elektronik baru menghasilkan banjir informasi yang membuat narasi koheren sulit diciptakan. Jadi kita kita dibanjiri oleh narasi ya. Jadi ini kan sesuatu yang kita hadapi sekarang ya. Padahal si apa Xerox ini nulis tahun 2014, tapi kita merasa bahwa ya memang itu terjadi di kita gitu ya. Jadi isu-isu penting itu dikubur gitu ya. Tapi kemudian sentimen publik yang lain dibangun gitu ya. Jadi itu menurut menurut saya sangat relevan dengan kondisi kita sekarang gitu ya. Makanya kalau menurut Xerox untuk menghadapi new authoritarianism dengan berbagai wajahnya ya tidak tidak jadi kalau Xerox cerita dan saya coba kontekskan dengan Indonesia mungkin tidak sepenuhnya seperti Orde Baru gitu ya menggunakan alat represif tentara misalnya ataupun media yang dibatasi gitu ya atau partai yang difusi partaikan gitu ya. Sekarang kan tetap ya partai tetap banyak gitu ya, orang tetap bisa bersuara gitu ya. Tapi ada momen-momen tertentu yang sebetulnya di balik itu kita dibangun narasinya, kemudian dilemahkan masyarakat sipilnya dan lain-lain gitu ya. Makanya menurut Xerox untuk mengantisipasi itu diperlukanlah partisipasi dari berbagai kelompok gitu ya, guru, pekerja, seniman, mahasiswa, akademisi dan lain-lain gitu ya, untuk menciptakan bahasa kritik, provokasi dan harapan. Jadi kita boleh menyampaikan kritik, menyampaikan provokasi, tapi di saat tertentu kita juga harus menyampaikan harapan gitu ya. Jadi nggak semuanya sesuatu yang bersifat kritik dan provokasi gitu ya. Makanya situasi sekarang kan juga kita masih untung ya banyak orang yang masih bersifat kritis gitu ya dari berbagai kalangan ya dan menurut Xerox yang paling penting ini yang paling mendasar menurut dia adalah fokus pada praktik politik yang melibatkan pendidikan dan aksi demokratis gitu ya. Secara secara langsung Xerox juga punya harapan gitu ya dalam pendidikan sebetulnya kalau kalau dia selalu bicara soal pendidikan politik, pentingnya pendidikan demokrasi di sekolah, di perguruan tinggi, masyarakat sipil dan lain-lain. Nah, kemudian oleh karena itu juga diperlukan semangat baru untuk melawan budaya buta keluargaan yang membiarkan institusi utama dari masyarakat terpisah dari etika, tanggung jawab sosial dan biaya sosial. Jadi ini catatan dari Xerox juga gitu ya. Jadi otoritarianisme itu juga ditentang melalui politik dan pedagogi yang tidak hanya mempengaruhi mereka dalam berkuasa, tapi juga membuat mereka untuk tidak memiliki kekuasaan. Nah, jadi intinya kalau bicara ini eh, pola-pola otoritarianisme baru ini juga harus di apa ya dibendung gitu ya menurut Xerox dan nampaknya ya yang bisa salah satu yang punya kekuatan untuk membendung ini adalah intelektual publik seperti guru gitu ya. Jadi kita juga jangan sampai terjebak ya saya jadi guru ya yang penting kan ngajar selesai gitu ya. Makanya memang tahapan pendidikan politik ini juga harus lebih dikuatkan di kalangan para pendidik gitu ya kalau bicara konteks yang ditawarkan oleh Xerox itu ya. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana kita juga merasa terhubung dengan kekuatan-kekuatan yang ada di luar kita gitu, Mak. Misalnya kalau di konteks ini misalnya P2G mencoba
melakukan apa, selain melakukan kritik-kritik misalnya kepada kebijakan pemerintah, tapi di saat yang sama melakukan kerja-kerja akademik seperti yang dilakukan beberapa edisi ini ya, misalnya tadarus pedagogi gitu ya. Kemudian melalui diskusi-diskusi seperti ini, kemudian juga ada beberapa teman yang aktif misalnya melakukan pendampingan misalnya terhadap guru yang di cleansing di DKI gitu ya, ataupun yang lain gitu ya. Itu adalah upaya untuk melawan narasi-narasi yang memang diciptakan untuk menciptakan dalam tanda kutip ataupun tidak tanda kutip ya kebohongan, penipuan dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya Jirox juga membahas soal bencana dan saya merasa ini juga masih sangat relevan dengan kita ya. Kelebihan Jirox ketika bercerita tentang pedagogi dan lain-lain itu saya pikir dia dia menguasai isu politik secara lebih kuat gitu ya. Padahal kan backgroundnya memang pedagog gitu ya. Tapi ini membuktikan bahwa kita sebagai guru juga harus menguasai isu-isu kemasyarakatan gitu ya. Eh, Misalnya dia kan melihat ada bencana badai Sandy gitu ya, kemudian ada yang lain gitu di Amerika gitu. Dia bilang bahwa yang paling mendesak dalam konteks ini adalah adanya krisis ekologis gitu. Dan krisis ekologis ini karena ada konteks perubahan iklim dan lain-lain gitu. Itu adalah fakta ya. Dan di balik itu dia bilang bahwa mereka yang melakukan perusakan itu adalah orang-orang yang memang punya kekuatan gitu ya. Bahasanya ya merampok lingkungan, membalikan emisi karbon gitu ya, ada bisnis besar gitu ya. Jadi kayak kita sekarang kalau di Indonesia kan misalnya sekarang kita harus lebih peduli lingkungan. Gerakannya memang masih sangat kecil akhir ya, meskipun juga banyak kelompok sipil yang sudah bergerak di situ gitu. Tapi kemudian pemerintah membajaknya dengan oke, kita pakai ini aja mobil listrik gitu atau motor listrik gitu ya atau sepeda listrik gitu ya. Jadi lagi-lagi di balik itu adalah bisnis gitu. Padahal yang mencemari lingkungan adalah korporasi-korporasi besar gitu. Itu juga kan yang diprotes oleh eh, misalnya banyak banyak aktivis lingkungan gitu ya. Nah, kemudian ketika bicara konteks cuaca ekstrim, bencana alam, itu juga seringkali dibingkai dalam tragedi yang pribadi gitu ya, sama kayak kita kali ya, cuma mungkin versinya agak 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 rasional gitu ya. Kalau di Indonesia kan saya ingat banget kalau ada bencana lagu Ebit G Ade misalnya yang muncul gitu ya, terus ada kesedihan personal yang dimunculkan oleh media gitu, terus kemudian ada bingkai bahwa ini adalah takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa. Iya itu betul gitu, tapi ketika itu dibingkai dalam konteks struktural kebijakan pemerintah, maka kebijakan pemerintah harus lebih memperhatikan apa yang ada di balik itu gitu ya. Jadi bencana itu bukan dinormalisasi, bukan dijadikan sebagai tontonan yang didramatisasi gitu ya, atau juga dipersonalisasi pada cerita individu gitu ya. Tapi harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas gitu ya. Ada konteks politik kebijakan misalnya ya, ada teman saya di pusat politik BRIN itu, Mas Yogi, dia lulusan dari Leiden, dia membedah soal bencana itu dalam konteks perspektif politik gitu, yang jarang dilihat oleh beberapa orang juga gitu ya. Jadi bencana itu memang dilihat pada sesuatu yang tidak struktural akhirnya gitu ya, karena dipersonalisasi gitu ya. Padahal di situ ada politik kebijakan gitu ya, bagaimana kerusakan yang lebih kerusakan yang lebih besar besar dan parah itu memang justru pada siapa gitu ya, pada orang-orang yang misalnya banjir gitu ya di kampung Melayu gitu. Itu kan dianggap sudah personalisasi gitu ya. Kenapa kamu tinggal di wilayah banjir gitu? Jadi aturan hukumannya adalah apa perspektifnya adalah regulasi gitu, bahwa itu adalah daerah-daerah yang tidak boleh dibangun gitu misalnya. Padahal ya mereka lah yang paling sering jadi bencana gitu ya, mendapatkan bencana. Jadi itu yang juga dibedah oleh Jirox ya ketika bicara bencana gitu ya. Padahal dalam konteks itu, di balik itu ada konteks kebijakan politik gitu ya, yang yang tidak berpihak kepada kelompok yang memang marginal gitu ya. Mereka yang ada di situ adalah kelompok-kelompok marginal gitu ya, yang tidak punya akses terhadap kesehatan misalnya, pendidikan gitu ya, dan mereka terjebak di ruang kemiskinan selama bertahun-tahun gitu ya. Itu yang kemudian terjadi. Nah, kemudian Jirox juga dalam buku ini bicara soal terorisme gitu ya, karena memang Amerika dalam beberapa tahun terakhir itu membahas mengenai bagaimana kekuatan eh,
apa militer mereka kemudian mendominasi negara-negara lain gitu ya. Jadi retorika politik seperti bahasa musuh, teroris, kelompok militan itu digunakan Amerika menurut Xerox ya untuk melakukan pembenaran terhadap aksi-aksi yang justru melakukan apa ya mem- me- menegasikan apa kebenaran gitu ya misalnya. Jadi gagasan terhadap bahwa perang adalah kekuatan yang bisa dilakukan untuk membuat Amerika menjadi lebih kuat gitu ya. Jadi kekerasan ini sifatnya juga masif dilakukan terhadap negara-negara lain gitu ya atas nama politik dan lain-lain gitu ya. Jadi di satu sisi juga tema sentral dari kebijakan pemerintah ya memang banyak menyangkut terkait dengan politik gitu ya, terkait dengan hal-hal yang mengabaikan kebebasan sipil gitu ya. Ada tindakan militer juga di situ. Kemudian pejabat pemerintah juga banyak yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia gitu ya. Kemudian bentuk kekerasan sipil tidak dapat diterima dalam konteks demokrasi saat ini gitu ya. Itu yang terjadi dalam konteks the vanishing point of US demokrasi gitu ya. Nah, di sini juga Xerox bahas tentang lockdown ya. Ini bukan soal pandemi sebetulnya, tapi ketika di apa Boston Marathon itu waktu itu ada ancaman bom gitu ya. Tapi kemudian ancaman bom itu juga kalau Xerox melihatnya lebih lanjut ya, karena beyond dia bilang bahwa yang dilakukan oleh Amerika justru melakukan represi gitu ya terhadap kelompok-kelompok yang berbeda gitu ya. Pasca 9/11 itu ada misalnya ketakutan terkait dengan militan Muslim, teroris gitu ya, sesuatu yang dibesar-besarkan dan ditebal-tebalkan oleh media di sana menurut Xerox justru oleh pemerintah Amerika itu juga dan yang terjadi juga justru juga adalah peningkatan pengawasan militer yang mengurangi hak asasi manusia dan menciptakan keadilan gitu ya. Dan ya ini dilakukan secara Orwellian gitu ya yang tadi Big Brother is watching you itu kan. Jadi kita ditempatkan dalam mekanisme rumah kaca yang dilihat gitu ya, kemudian diawasi. Dan kalau Xerox ketika itu dilakukan lockdown, itu justru mengorbankan kebebasan sipil gitu ya. Karena memang seringkali memang kegiatan yang sifatnya militeristik itu diambil oleh negara karena itu adalah langkah yang tercepat gitu ya. Kayak misalnya kalau dalam konteks Indonesia mungkin dalam situasi-situasi yang kita lihat di Papua dulu ada aksi apa daerah operasi militer di Aceh gitu ya itu kan diambil oleh pemerintah ketika itu karena itulah cara tercepat untuk meredakan kondisi gitu ya. Padahal ternyata letupan-letupan itu terus terjadi kan ya. Misalnya sekarang mungkin tinggal yang terakhir yang masih masih selalu ramai itu di Papua gitu ya. Ada misalnya ada senior saya Mas Cahyo Pamungkas itu selalu bilang bahwa justru di Indonesia di Papua itu berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Kalau di wilayah lain Indonesia yang ada militer itu yang aman gitu. Tapi di Papua justru yang banyak tentara, justru itu yang lokasi yang tidak aman gitu ya. Nah, nah kalau konteks itu akhirnya ya memang karena memang keamanan itu sering dikaitkan dengan keselamatan yang sifatnya pribadi gitu ya. Sementara ketidakamanan sosial seperti kemiskinan, penyalahgunaan terhadap apa pemanfaatan lingkungan, ketidakadilan sosial itu diabaikan. Jadi Xerox ingin mencoba mengajak bahwa ketika bicara lockdown itu ada orang-orang yang kemudian juga apa ya dirugikan gitu misalnya. Kemudian juga ada konteks bagaimana ketakutan terus-menerus dimanfaatkan untuk membenarkan kebijakan yang menyakiti orang-orang yang paling rentan gitu ya. Jadi masyarakat kemudian tidak lagi mendukung struktur sosial yang mengutamakan kebijakan publik seperti perumahan layak, pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, tapi justru lebih ini keamanan kita yang paling penting gitu ya. Jadi menyebarkan ketakutan itu juga bagian yang ada di dalam kehidupan Amerika saat ini gitu ya. Sehingga menurut Xerox, bagaimana mempelajari demokrasi yang hilang di bawah kapitalisme neoliberal itu adalah proyek yang paling penting gitu ya. Dan ini perlu melibatkan pekerja, pemuda, pendidik, aktivis, dan perubahan-perubahan yang ada di Amerika itu juga membutuhkan visi yang kuat terkait demokrasi. Jadi bayangkan saja ya, kalau kita selama belajar, terutama saya yang dulu guru pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, itu kan selalu bilang bahwa istilah demokrasi itu banyak istilah-istilah yang diambil dari Amerika gitu ya. Sementara Xerox bilang bahwa demokrasi justru hilang di Amerika di bawah kapitalisme dan neoliberal gitu. Jadi
demokrasi ini ya memang sistem yang dimunculkan saja secara politik gitu ya, tapi secara ekonomi politiknya justru ya kapitalisme neoliberal itu yang jadi utama gitu ya. Itu nampaknya juga menjadi warna di banyak tempat gitu ya, bukan hanya di Amerika, tapi juga di negara-negara lain gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada bagian terkait dengan teacher resisting neoliberalism at home ya. Jadi di bagian ini menurut Girox pedagogi pedagogi itu dipandang sekarang ya, dipandang hanya sebagai teknik atau keterampilan untuk mengajar materi yang telah ditentukan. Ini kayaknya di kita juga ya. Kalau saya sebagai mahasiswa LPTK dulu saya diajarin terkait dengan apa metodologi kan, metodologi pembelajaran yang baik. Misalnya kita juga belajar model-model pembelajaran kan, kayak misalnya bagaimana menjadikan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dulu menyenangkan gitu ya, joyful learning. Kemudian kalau yang saya dapatkan ya seperti itu ya, ada banyak metode lah ya supaya anak-anak happy di sekolah, bisa belajar dengan nyaman gitu ya. Jadi kita memang diajak untuk masuk ke ruang pendidikan yang memang fokus pada teknik dan keterampilan mengajar gitu. Dan materinya kan memang sudah ditentukan ya, ada kurikulum ya, ada kurikulum yang rigid. Kalau bicara sekarang mungkin ada capaian pembelajarannya, dulu ada yang lain ya, istilah-istilah yang berbeda gitu ya. Kemudian fokus utamanya adalah pada peningkatan skor ujian, bukan pada pengembangan kreativitas dan tanggung jawab sosial. Ini PR banget sebetulnya ya. Saya kemarin ngambil rapot anak saya aja, saya nanya sama istri kan, Pak, ini anak-anak diajak untuk selalu bicara di depan publik enggak gitu. Gurunya agak agak gelagapan jawabnya gitu. Jadi kayak saya ngerasa kayaknya enggak sih gitu ya. Karena memang anak saya setiap lihat soalnya itu sangat akademik banget gitu ya. Jadi ya kalau secara akademik mungkin bisa gitu ya, tapi secara dia kemudian punya kemampuan apakah kreativitasnya dia berkembang ya nggak tahu juga gitu ya, tanggung jawab sosialnya apalagi gitu ya. Jadi ya mungkin akhirnya ya di ruang keluarga ya berusaha untuk mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab sosial dengan segala keterbatasan yang saya miliki gitu. Jadi karena memang skor ujian gitu ya. Jadi dan secara tidak langsung itu juga berpengaruh di anak dan saya gitu. Kok nilainya segini gitu. Meskipun saya nggak menganut itu ya, tapi karena ngerasa harusnya bisa bisa tinggi nih karena soalnya udah ditentuin gitu, udah diajarin gitu ya. Tapi ya lagi-lagi kan anak itu punya caranya sendiri gitu ya. Jadi dan itu yang terjadi ya ketika saya ngajar juga kan gitu ya. Nilai ini jadi hal yang utama. Perdebatan kita soal UN atau tidak UN kan juga di situ gitu ya. Orang intinya kan di ujian gitu orang merasa bahwa kita nggak kita harus punya satu mekanisme struktural yang menekan anak untuk belajar gitu ya. Jadi itu kan bukti kegagalan pendidikan kita dalam hal tertentu ya. Kita juga nggak tahu kita mau ngapain, anak kita tuh mau jadi apa sih gitu ya. Terus kalau mau jujur jangan enak anak kita itu dibentuk di sekolah atau di lembaga kursus atau apa gitu jadi dia jadi bagus gitu ya. Ya itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang juga menggelayut di saya ya. Kalau dulu saya belum punya anak mungkin ya eh, biasa aja gitu. Tapi ketika sekarang saya punya anak kan dengan bacaan saya terkait pendidikan kritis, pendidikan yang lain gitu ya. Itu kan juga ada ruang aktual yang banyak harus dinegosiasikan juga. Nanti Mas Alfian anaknya udah mulai besar, pasti kan ada ruang-ruang gimana ini ya misalnya gitu. Misalnya kita nggak mau ngasih gawai ke anak kita, sementara di luar anak-anak pegang gawai gitu ya. Anak saya mungkin nggak terlalu tertekan soal gawai gitu ya, karena saya juga masih kadang-kadang ngasih, kadang-kadang enggak gitu ya. Ada ruang-ruang itu ya. Tapi kan banyak kalau ngobrol sama orang tua itu anak saya gimana ya kalau nggak saya kasih gawai ini teman-temannya pakai gawai kemudian dia ditinggal jadi ada hal-hal yang terkait itu yang nggak bisa diantisipasi oleh orang tua gitu ya kalau dia nggak punya bacaan yang kuat atau misalnya nggak punya prinsip yang kuat dan bukan hanya orang tua ya negara juga seperti itu gitu ya. Kayak ada arus gitu ya kayak misalnya kayak sekarang teknologi harus bagus ya oh kita coding gitu ya kemarin pas saya datang ke sekolah aja udah ada stand coding di sekolah kan ya misalnya coding dan salah satu lembaga bimbel yang sangat kuat ya jadi Bapak Ibu ini supaya anaknya tahu bakatnya silahkan nanti bisa ikut kok bisa trial gitu. Jadi itu kan sesuatu yang memang hadir di keseharian kita ya gitu ya. Tapi kita lupa soal tanggung jawab sosial gitu ya. Ya meskipun banyak sekolah yang melakukan itu gitu ya mencoba membuat anak-anak peduli terhadap misalnya isu-isu dunia misalnya ya paling gampang ya isu Palestina gitu ya. Kan ada beberapa sekolah yang mencoba memberikan perspektif kepada anak-anak soal itu gitu ya. Tapi ketika bicara isu yang nasional kita kadang-kadang luput gitu ya bagaimana anak-anak Papua kemudian
kekurangan makan, itu kan paradoks juga gitu ya. Tapi itu juga jarang dilihat. Atau misalnya justru yang sekitar rumah kita gitu ya. Yang Mas Alfian kan sering bilang misalnya kalau pengen tahu kemampuan anak Indonesia, random aja tanya tanya aja di pinggir jalan atau di jalan gitu. Sebetulnya dia ngerti nggak sih dengan pelajaran yang dia dia pelajari gitu misalnya. Nah kemudian menurut si Girox juga reformasi pendidikan seharusnya mempertimbangkan konteks sosial yang dan sejarah yang lebih luas, bukan hanya meningkatkan hasil ujian. Nah, lagi-lagi sebetulnya kalau bicara hasil ujian, Amerika sendiri kan sebetulnya di skor PISA-nya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Ketika PISA PISA pertama kali diluncurkan itu, eh, bahkan Amerika, Jerman itu agak marah gitu. Kenapa? Kok anak-anak kami skornya rendah sekali gitu dibandingkan anak-anak di Finlandia gitu. Jadi itu juga, tapi ternyata Amerika kan masih masih di situ gitu ya. Kalau baca bukunya eh, Timothy D. Walker yang Teach Like Finland itu kan dia membandingkan pendidikan di Amerika dan di Finlandia. Dia bilang guru-guru Amerika itu sibuknya Masya Allah gitu. Itu kayaknya juga mewarnai pendidikan kita ya. Eh, Liburan masih bikin perangkat pembelajaran, metode apa yang harus diterapkan di semester tahun depan gitu ya. Sementara guru-guru di Finlandia tuh slow living sekali gitu. Ya liburan mereka kemana-mana dan lain-lain gitu ya. Dan dan itu juga ada di guru-guru kita ya. Kayak sekarang misalnya guru-guru kita liburan mungkin masih mikirin nanti RPP-nya gimana. Ya menteri udah janji bahwa tidak ada administrasi yang mumet gitu. Tapi kan di era Nadiem Makarim juga dulu begitu gitu. Hanya satu RPP ternyata harus bikin modul pembelajaran dan modul pembelajarannya banyak yang template karena copy paste dari internet gitu ya, dan ya kreativitasnya juga juga tidak dihadirkan di situ gitu ya. Kemudian kebijakan dan pedagogi pendidikan dikendalikan oleh kekuatan komersil, ya itu juga nampak di kita ya. Pedagogi dikurangi menjadi metode teknis tanpa mempertimbangkan keterkaitan kehidupan publik dan kewarganegaraan. Jadi kayak pendidikan itu ya selalu tidak relevan dengan keseharian gitu ya. Padahal anak-anak itu kan dididik bukan hanya untuk sesuatu yang sifatnya akademik gitu ya. Kita juga banyak banyak kebingungan di situ sebetulnya ya. Apakah kita akan memberikan internalisasi akademik yang banyak kepada anak-anak, tapi ketika kita melihat banyak orang sukses yang bukan hanya akademiknya yang kuat, kita jadi galau. Wah, jangan 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 fokus sama akademik, fokus sama yang lain gitu. Tapi ketika ada anak-anak yang secara akademik ditanya nggak bisa apa-apa, kita juga galau. Ya kita harus kuat di akademiknya gitu ya. Ya disitulah kemudian itu yang terjadi di kita gitu ya. Eh, kita fokus pada hal-hal yang sifat teknikal tapi lupa pada kehidupan publik gitu ya. Kalau di level SMA, karena saya dulu mengajar SMA, ada beberapa guru yang saya kenal selalu mencoba melakukan apa ya, pembedahan terhadap isu-isu yang sifatnya kontekstual, dan itu juga menjadi sangat penting sebetulnya ya untuk membuat anak-anak itu memahami isu politik kewargaan gitu ya. Jadi itu kekuatan yang harus dilakukan oleh guru sebetulnya dalam pandangan Girox gitu ya. Jadi kalau bicara bahasa itu juga Girox di buku lain kan nulis bahwa jangan sampai pendidikan itu ya content of silence gitu. Jadi berisi kesunyian, dalam kesunyian bukan yang reflektif ya, tapi di, di, dipisahkan dari realitas keseharian gitu ya. Jadi anak-anak tidak tahu ada isu sosial yang mendasar di luar gitu ya. Ada ketimpangan gitu, karena mereka seperti dilindungi dari situasi yang timpang tersebut. Mereka selalu tidak punya relevansi gitu ya. Baru setelah lulus mereka relevan. Oh ternyata saya jadi pengangguran gitu ya. Oh ternyata saya tidak capable gitu ya. Oh ternyata kalau masuk ke dunia kerja saya butuh orang dalam gitu ya. Sesuatu yang kita dapatkan itu pendidikan sesungguhnya justru di ruang aktual setelah kita lulus gitu ya. Oh ternyata jadi guru itu tidak baik secara ekonomi gitu, karena saya harus struggling juga gitu ya. Itu kan hampir di apa ya, ditemukan oleh semua orang yang lulusan dari LPTK gitu. Itu juga yang menjadi perhatian kalau bicara Jirox itu ya, pelatihan terhadap kehidupan publik dan keluargaan. Kemudian di bagian ini agak banyak yang disampaikan terkait itu ya, misalnya pedagogi mempengaruhi bagaimana pengetahuan dan subjektivitas diproduksi dalam konteks sosial. Itu juga sangat penting ya, kita jangan sampai melepaskan pendidikan dari situasi itu gitu ya. Kemudian siapa yang Girox mengajukan pertanyaan ini, pertanyaan untuk kita semua juga ya, sebetulnya siapa yang mengendalikan produksi pengetahuan dan kurikulum gitu ya, guru, komunitas, atau kepentingan korporat gitu ya. Ya itu coba kita jawab masing-masing gitu ya. Apakah kita sebagai guru punya kekuatan untuk memproduksi pengetahuan dan kurikulum yang kita ajarkan ke anak-anak kita di sekolah, atau justru komunitas, atau justru ya korporat gitu ya. Karena
seringkali itu juga yang mewarnai gitu ya. Kalau bicara kepentingan korporat mungkin yang paling gampang adalah ketika kita bicara keterampilan masa depan apa yang harus dimiliki oleh seorang anak gitu ya. Itu kan yang lucunya itu justru diproduksi oleh lembaga-lembaga ekonomi dunia gitu ya. Seperti OECD gitu ya, World Bank itu kan skill yang harus dimiliki oleh anak-anak di masa depan. Itu kan ada bahkan di eranya Mas Menteri itu future skill itu dijadikan peta jalan pendidikan gitu. Di peta jalan pendidikan itu dikutip gitu ya, yang OECD Learning Future Skill 2030 gitu ya. Jadi pertanyaannya siapa ini kepentingan siapa gitu ya. Kemudian ketika otoritas guru dicabut, pedagogi menjadi tak bernyawa dan tak terstandarisasi. Jadi di satu sisi juga standarisasi merendahkan kreativitas dan menghambat potensi imajinatif guru dan siswa. Nah, ini yang nampaknya ada di kita gitu ya. Jadi kalau dulu kan standarisasi itu dilihat dari UN gitu ya. Jadi orang merasa ya kita harus patokannya sama yang namanya ujian nasional itu gitu. Ketika otoritas itu dicabut, kita kebingungan gitu. Karena kita nggak biasa dididik untuk lebih kreatif gitu ya. Sama halnya ketika era represi Orde Baru dicabut, kita kehilangan arah gitu. Karena kalau dulu kan kebenaran ditentukan kan, yang namanya kebenaran itu A B C D E F G, di luar kebenaran itu nggak ada gitu. Sama halnya kita memahami soal pilihan ganda gitu ya, kebenaran itu hanya ada di salah satu dari pilihan ganda itu gitu. Jadi ketika kita dikasih soal esai, kita kebingungan menceritakan kebenaran yang kita ketahui secara subjektif gitu ya. Jadi itu juga yang menghambat pendidikan menurut Jirox gitu ya, imajinasi gurunya, siswanya gitu, karena ada patokan-patokan. Sama saya ketika saya sekarang ngajarin anak saya, karena saya tahu pola sekolahnya sangat akademik dan apa mengedepankan kognitifnya pun terkait dengan soal-soal yang dibahas, karena gurunya udah bilang gini, pokoknya pelajari aja Pak soal-soalnya, pasti ulangannya nggak jauh dari itu gitu. Berarti kan kreativitas anak saya dibatasi dalam soal-soal itu. Kalau dia bisa jawab itu ya udah. Saya sebagai orang tua di rumah yang juga ngajarin anak di rumah, dalam hal tertentu akhirnya terjebak dalam pragmatisme tersebut gitu kan. Karena udah Bang, nggak usah belajar ini dulu, ini nanti dulu ya. Kita belajar ini dulu karena besok ulangannya ini gitu. Jadi itu kan sebetulnya menghambat kreativitas siswa gitu, anak gitu ya. Misalnya ketika anak saya udah mulai, abang kayaknya pengen apa, pengen eksperimen gitu, jangan bang, ribet itu nggak ada di pelajaran sekolah gitu kan. Nah, itu juga eh, apa ya, itu juga pasti mewarnai ruang pendidikan kita gitu ya. Jadi sesuatu yang sifatnya kreatif, lama, imajinatif, pertanyaan-pertanyaan aneh gitu ya kan, kreativitas kan di diawali dengan pertanyaan-pertanyaan random gitu ya, random question dan lain-lain. Kita hambat itu, nggak usah nanya itu dulu, kita fokus sama yang ini ya, karena yang ini akan keluar di ujian Bapak gitu ya. Dan itu juga yang dinyatakan oleh guru-guru kan sebetulnya. Kalau ketika saya dulu ngajar juga, udah nggak usah kemana-mana, kita fokus di materi ini aja dulu gitu misalnya. Ruang itu sangat terlihat gitu ya. Kemudian bagaimana reformasi pendidikan mengabaikan pertanggungjawaban terhadap orang tua, tempat, dan dinamika komunitas. Nah, ini kan sebetulnya ketika kita mencoba membebani sekolah kita ya dengan tanggung jawab pendidikan gitu ya. Semuanya diserahkan ke sekolah, tapi pertanggungjawaban orang tua, lokus kita tinggal gitu ya, dinamika komunitas itu tidak diperhatikan. Dan pendidikan dipersempit sebagai persiapan untuk bekerja di ekonomi global, mereduksi pendidikan menjadi pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang digantikan. Jadi itu juga terjadi ya, karena saya juga banyak riset di vocational education. Saya merasa memang ya itu yang terjadi gitu, dan itu rasional rasional choice yang dibangun gitu ya. Kalau Anda ingin masuk ke dunia kerja, ke pasar kerja, diakui kapasitas dan kompetensi Anda harus menguasai technical skill A B C D E F G. Itu nggak salah gitu. Tapi kita akhirnya dijebak di situ gitu ya. Kalau misalnya mau masuk ke korporasi, ya kamu harus punya skill ini gitu. Kemudian ada lagi secara psikologis orang bicara soft skill gitu ya. Kalau kamu mau punya soft skill, kalau kamu punya technical skill ini nggak punya soft skill ini, kamu nggak bisa masuk juga di pasar kerja. Kamu pinter, kamu qualified, tapi kamu nggak nurut, nggak mungkin juga bisa masuk di pasar kerja misalnya gitu ya. Kamu pinter, kamu nurut, tapi kamu banyak kritik atasan kamu, yang nggak mungkin juga gitu. Jadi ya kita kenal banyak soft skill yang sebetulnya bukan hanya soft skill kita bisa kolaborasi dengan orang gitu ya, tapi kita juga bisa menahan ego kita gitu ya, melawan perlawanan dan lain-lain lah istilahnya ya. Karena memang pendidikan didesain untuk itu gitu ya. Kalau dulu kan ya pendidikan bukan hanya itu gitu ya, mempertanyakan banyak hal. Kemudian ini juga ada ya, bukan hanya melatih siswa untuk pekerja. Sebetulnya ya ketika bicara pendidikan, akhirnya kalau menurut Jirox ya harusnya bukan hanya melatih untuk pekerjaan, tetapi mengajar mereka untuk mempertanyakan secara kritis institusi, kebijakan, dan nilai-nilai yang membentuk
kehidupan mereka. Nah ini kayaknya jarang ya. Eh, Jarang kita diajak, jangankan mempertanyakan secara kritis institusi ya. Kita mengenal diri kita aja enggak kan gitu ya. Kalau bahasanya Biesta, pendidikan itu kan kualifikasi, sosialisasi, subjektifikasi. Bebannya berarti kan hanya di kualifikasi gitu ya. Kualifikasi itu untuk pekerjaan. Sosialisasi yang terkait dengan nilai-nilai, ini kan kita agak miss gitu ya. Subjektifikasi terkait dengan pertanyaan sebetulnya siapa diri kita, itu juga miss gitu. Nah, kemudian mengajarkan siswa untuk reflektif, bijaksana, dan penuh kasih dengan hubungan mereka dengan orang lain. Ini juga jadi persoalan ya kalau kita bicara soal pendidikan di era neoliberalism gitu ya. Kemudian mendorong pemikiran kritis tentang dunia yang mereka huni itu juga jadi pertanyaan. Siswa perlu pendidikan yang mempersiapkan mereka menjadi peserta kreatif dan kritis dalam komunitas. Kemudian ini juga mungkin catatan untuk kita ya di P2G ya. Serikat guru perlu membentuk aliansi dengan gerakan sosial untuk menghubungkan perjuangan pendidikan dengan perjuangan yang menyediakan untuk penyediaan sosial dan pemahaman politik yang lebih luas gitu ya. Ya kalau di P2G beberapa kali kan berjejaring dengan YLBHI gitu ya, kemudian beberapa organisasi gitu ya. Dan itu yang harus dilakukan gitu ya, karena ketika kita bicara keprihatinan soal guru, keprihatinan tentang siswa, keprihatinan tentang kekerasan yang terjadi dan lain-lain, ya memang ini bukan hanya kerja satu pihak gitu ya, tapi kerja berbagai pihak. Nah, yang jadi persoalan adalah dogmatisme neoliberalis terlihat dalam serangan terhadap serikat guru, pembubaran sekolah umum untuk komunitas berpenghasilan rendah, dan kurikulum sempit yang hanya fokus pada ujian gitu ya. Jadi ini ini yang jadi ini ya apa kalau kita bicara soal kondisi sekarang gitu ya. Misalnya terkait dengan sekolah unggul misalnya itu kan siapa yang masuk sekolah unggul itu? Apakah misalnya ada banyak afirmasi terhadap kelompok yang miskin gitu ya. Meskipun ketika bicara sekolah unggul ketika saya melakukan diskusi misalnya dengan Kang Iwan, dengan Kang Iman, ada juga representasi kan sebetulnya untuk orang-orang yang memang unggul secara akademik gitu ya. Nah, qualified secara IQ, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk dididik secara lebih oke gitu ya. Berarti kan hak mereka juga tidak didapat gitu ya. Tapi ya jebakannya seringkali kalau kita memperhatikan yang unggul-unggul itu bagaimana sekolah-sekolah yang memang punya apa ya marginalitasnya sendiri ya, sekolah-sekolah swasta yang dibangun oleh orang-orang lokal yang punya keterbatasan, tidak punya kapital gitu ya. Akhirnya guru-gurunya dibayar murah gitu ya, iuran sekolahnya operasional sekolahnya diharapkan juga dari siswa gitu ya. Itu kan banyak banyak ada gitu ya. Dan kalau bicara Jirox ini berarti ya kita jangan sampai terjebak pada situasi itu gitu. Termasuk kurikulumnya sempit yang hanya fokus pada ujian ya. Itu saya melihat sendiri di anak saya sendiri gitu. Padahal itu sekolahnya bayarannya lumayan lah gitu ya. Itu saya ngerasa kayak ini gimana ya gitu ya untuk mengubah posisi-posisi yang seperti itu gitu ya. Karena tapi ya itu yang terjadi gitu. Karena orang-orang yang anak-anak yang dididik dengan kurikulum seperti itulah yang kemudian yang berhasil jadi juara-juara gitu ya. Saya juga bingung gitu kalau kalau melihat realitas itu ya. Jadi ini terjadi gitu ya. Kemudian kita juga ada banyak lomba-lomba yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masuk sekolah favorit dan lain-lain ya. Karena memang indikator keberhasilan anak-anak kita, keberhasilan mereka adalah dari lomba-lomba yang mereka dapat gitu ya. Ruang-ruang itu yang kemudian jadi sesuatu yang apa ya parameter yang kemudian dibangun gitu ya. Nah ini juga institusi ekonomi dan budaya di Amerika Serikat termasuk sekolah dan perguruan tinggi semakin mengadopsi logika sosial yang militeristik di mana disiplin pasar mengatur seluruh kehidupan publik. Jadi ya memang ya disiplinnya didasarkan pada konteks apa sih sebetulnya yang ada di pasar kerja gitu. Ya kalau kamu mau masuk ke dunia kerja ya harus A, B, C, D, E, F, G ini gitu ya. Kebaikan publik, nilai sosial demi keuntungan konsumerisme dan lain-lain ya. Kemudian kelompok progresif, pekerja, pendidik, dan masyarakat perlu mengembangkan bahasa yang baru dalam reformasi radikal yang menciptakan ruang publik yang mendukung pemeriksaan kritis, dialog, dan keterlibatan sosial, dan untuk memobilisasi gerakan demokrasi yang bertujuan mengubah sistem kapitalisme predatori saat ini. Jadi itu yang jadi apa banyak hal ya yang dipaparkan gitu ya. Jadi kita saya juga nggak mendaku sebagai kelompok progresif gitu ya. Tapi dari paparan Xerox ini, ketika beyond the disinformation machine ini, ya kita harus berusaha mengembangkan narasi-narasi yang berbeda gitu ya. Termasuk kita baca Xerox itu kan dalam konteks itu ya. Kita ketika kita bicara pendidikan, apa sih sebetulnya yang harus dibangun di ruang pendidikan kita gitu. Jangan sampai kita hanya terjebak di soal-soal yang sifatnya pragmatisme tadi gitu ya, tentang pendidikan untuk ujian gitu ya,
anak-anak yang harus punya skill untuk masa depan yang ditentukan oleh korporasi-korporasi besar itu gitu ya. Kemudian juga kita jangan bicara soal sesuatu yang buruk di pendidikan gitu ya. Seperti kayaknya kok ceritanya yang buruk-buruk terus gitu ya. Ya kalau yang baik-baik ya nggak usah diceritakan karena emang itu udah baik gitu. Tapi yang buruk-buruk ini kan harus kita lihat gitu. Suara-suara yang ada di lapangan itu harus kita dengar gitu ya misalnya. Itu karena itu yang menjadi penting untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran kita. Kita berusaha untuk lebih kritis, kita juga harus ada ruang dialog gitu ya, ngobrol dengan pihak yang berbeda, kenapa mereka berbeda gitu ya. Dan kita juga harus berusaha membangun keterlibatan sosial gitu ya. Itu yang juga sangat sangat penting gitu ya kalau menurut Jirox untuk ya beyond this imagination itu ya dengan narasi-narasi yang udah dibentuk gitu ya. Apa kehidupan yang direncanakan oleh kelompok yang memang menguntungkan untuk kelompok mereka gitu ya, seperti itu. Jadi ketika oleh karena itu juga menurut Jirox ya yang perlu dilakukan adalah memajukan gerakan harapan dan perlawanan di tengah ketidakadilan sistemik gitu ya. Normalisasi kekerasan, pengawasan negara, penahanan massal, ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dan akuntabilitas gitu ya. Ya kita tetap harus bersuara gitu ya. Kita harus tetap, kalau tulisan saya yang terakhir berisik ya, meskipun ada perdebatan antara bukan perdebatan ya, ada cara pandang yang berbeda. Kalau di grup P2G itu eh, menggunakan kata berisik itu ya. Kalau menurut Pak Jimmy misalnya kata berisik itu sebetulnya eh, tidak sesuai gitu ya, yang ya gunakan aja kata lawan, kritik gitu ya, sikat atau apa gitu ya. Cuma saya merasa ya memang dalam hal tertentu mungkin kita harus berisik dalam tanda kutip gitu ya. Karena kalau tidak berisik seperti kita mencoba menormalisasi keadaan yang ada sekarang itu, bahwa ini dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Padahal kalau kita menggunakan indikator-indikator yang sifatnya makro pun kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja gitu. Misalnya dolar 16.000 misalnya, terus kemudian tokoh publik sembarangan ngomong di media gitu ya. Kemudian ada juga tokoh publik yang juga menyebarkan dalam tanda kutip ya perilaku kebencian di media sosial terhadap yang berbeda gitu ya. Jadi kayak hal-hal seperti itu kan sebetulnya melawan logika logika negara demokratis gitu ya. Jadi ya itu ya kita sebagai orang-orang yang mungkin punya sedikit privilege bisa main medsos juga sedikit punya privilege untuk menyuarakan itu gitu. Kemudian harapan demokratis menghadirkan tantangan penting tentang bagaimana merebut kembali agen sosial dalam perjuangan yang lebih luas. Nah, itu juga itu sebetulnya harapan Jirox gitu ya ketika bicara harus adanya agensi-agensi. Kalau bahasanya Jirox kan ya pendidikan termasuk untuk membangun agensi gitu ya. Makanya sifatnya adalah agensi bukan hanya individu gitu. Kalau agensi dalam konteks eh, pasar kan agensi ini adalah orang-orang yang kemudian bisa masuk pasar kerja gitu. Tapi kalau Jirox bicara agensi itu bicara yang lebih luas gitu ya. Kemudian ketidaktahuan massal dan indoktrinasi memiliki pengaruh, begitu juga dengan ekonomi politik yang memproduksinya. Tetapi yang menjadi taruhan di sini adalah masalah yang lebih besar tentang cara-cara pendidikan, sosialisasi, dan produksi publik Amerika yang telah berhasil dibentuk untuk mematuhi pengawasan, alienasi, dan penindasan. Nah, ini juga jadi tantangan kita gitu ya, karena kita berhadapan juga dengan masyarakat yang kemudian merasa bahwa setiap kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Jadi misalnya ya apapun itu kebijakannya baik misalnya dalam konteks itu, tapi yang jadi persoalan adalah jangan sampai kita kemudian eh, tidak tahu apa yang ada di balik itu gitu. Kemudian apa yang efek yang terjadi setelah kebijakan itu diterapkan gitu ya. Itu yang terjadi gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Satu lagi mungkin kalau kalau misalnya bicara pandangan dari Henry Girox itu sebetulnya ada beberapa ya. Misalnya yang paling pertama, Girox menyatakan bahwa masyarakat itu jangan sampai kehilangan kemampuan mengingat sejarah secara kritis gitu ya. Kalau bahasanya Bung Karno, jas merah itu ya. Karena kita kayaknya agak shortcut gitu ya memori kita ya. Reformasi tahun 98 tentang kekerasan HAM dan lain-lain itu kayak kita udah lupa gitu ya. Anak-anak kita juga mungkin nggak tahu gitu ya. Saya dulu waktu itu masih SD dan saya baca itu dari catatan-catatan atau buku-buku yang saya baca gitu ya. Tapi kayaknya itu ada keterputusan tentang perjuangan orang-orang yang dulu di masa lalu gitu ya. Kedua, kalau dalam Jirox ini intinya Jirox bicara soal bagaimana pengaruh neoliberalisme ya untuk mengubah institusi sosial, pendidikan, media, budaya gitu ya.
Karena kita dibangun atas konteks konsumerisme gitu ya. Kalau bahasanya Xerox di buku yang lain ada konteks biopolitik gitu ya. Bagaimana kita didesain untuk anak-anak itu to born to consume kalau bahasanya Xerox di buku yang lain gitu ya. Jadi ya kita dari kecil sudah dididik anak-anak ini kita butuh apa itu ya dididik oleh media kan gitu. Misalnya kita butuh bahasa Inggris, kita butuh coding gitu ya, kita butuh, nah itu sesuatu yang mungkin kita nggak butuh gitu, mungkin jadi butuh bisa bisa jadi tidak butuh, tapi karena ada ada apa ya, ada nilai-nilai yang dibangun oleh konsumerisme itu ya kita jadi merasa butuh gitu ya. Kemudian disimajinasi dalam kekerasan gitu ya. Jadi disimagination machine ini juga yang saya sampaikan tadi bahwa kemudian negara sorry masyarakat kemudian tidak punya kemampuan untuk membayangkan alternatif kehidupan yang lebih baik dari kondisi saat ini gitu ya. Karena ngerasa inilah yang terbaik karena semuanya dibentuk secara massal gitu ya, budaya yang massal, pendidikan yang terstandarisasi. Jadi kan produknya sama semua kan lewat pendidikan yang terstandar. Kemudian ada propaganda-propaganda politik ya. Mungkin bahasa propaganda kayak bahasa lawas gitu ya, tapi propaganda itu mungkin juga hadir secara halus gitu ya. Kalau secara halus lewat media sosial, lewat tawaran-tawaran di internet dan lain-lain. Kemudian ya Xerox juga sebetulnya menekankan pentingnya pendidikan kritis gitu ya, membangun kesadaran, membangun solidaritas, kemudian melakukan perlawanan terorganisasi gitu ya. Itu juga yang mungkin bisa kita ambil dari bukunya Xerox secara umum gitu ya. Itu mungkin Mas Alfian yang bisa saya sampaikan akan lebih enak kalau bisa diskusi. Terima kasih. Baik, Mas Anggi, terima kasih. Semangat sekali itu, cukup cukup substantif yang disampaikan sampai pakai studi kasus sekolah anaknya. Itu relatable sekali. Jadi sangat-sangat enak kalau memang ada studi kasus yang relevan kepada kita. Gitu. Terkadang ya itu tadi yang menarik. Pak, anak saya ini apa diajari ngomong ke publik? Itu terkadang guru juga bingung. Ini mau jawab berdasarkan kenyataan atau berdasarkan apa ini kan itu dilematis sekali. Terkadang terjebak pada hal-hal semacam itu sebagai guru. Saat orang tua memang menuntut imajinasinya, terkadang guru juga terikat sama imajinasi korporat ini. Jadi agak-agak dilematisnya di situ. Baik, ini sudah ada yang bertanya, ruang chat ada tiga Mas Anggi. Di mana ini? Di angkat tangan ada dua. Tapi saya pengen satu saja untuk nanti jawab singkat aja Mas Anggi ya. Terkadang tantangan neoliberalisme itu tadi yang dibahas habis itu endingnya memang terlalu menyudutkan individu. Pokok apapun masalahnya di dunia ini hari ini nih, individu itu persoalannya. Jadi kayak semacam jadi samsak tinju. Apapun masalahnya ya individu yang nggak usaha lah, yang nggak inilah, nggak itulah. Saya ingin coba kaitkan hal itu sama psikologi. Rata-rata dalam paradigma narasi yang dibangun itu selalu memakai pendekatan motivasi internal ketimbang kita melihat motivasi-motivasi eksternal. Apakah Girox ini dalam bukunya yang tadi dibahas itu menyinggung soal psikologi? Singkat aja Mas Anggi. Ya, kalau Xerox memang penekanannya lebih ke konteks yang struktural ya, Mas. Jadi bahasan terkait dengan sifat yang personal itu sangat sangat jarang ya kalau saya baca berbagai bukunya ya. Eh, Dia memang ketika bicara konteks perubahan sosial, kemudian kenapa misalnya anak-anak sekarang tidak memiliki keterancaman gitu ya, misalnya jadi tidak kritis dan lain-lain, dia menggunakan terminologi struktural, Mas. Jadi dia nggak bahas yang motivasi-motivasi itu enggak gitu. Itu mungkin bedanya Xerox dengan kita kita misalnya publikasi yang memang banyak di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia kan kita memang dibanjiri oleh sifat yang sifatnya motivasional yang sifatnya personal gitu ya. Tapi saya juga kalau karena saya juga pembaca buku-buku yang personal-personal gitu ya. Saya jadi merasa gitu ya, karena saya beralih-alih gitu ya Mas ya, baca yang Xerox, baca kadang-kadang Daniel Goleman gitu ya, kemudian Simon Sinek gitu ya, itu kan personal semua ya, termasuk saya baca buku-buku siapa itu Di teras. buku-buku Stoik gitu ya, itu itu kan personal ya. Kenapa itu lebih laku Mas? Karena kita nggak bisa mengubah yang struktural gitu, Oh, terlalu oke. besar, berat gitu, termasuk akhirnya
pemerintah yang punya kebijakan dan sebetulnya dia yang bisa merubah sesuatu yang struktural, mungkin karena dia juga kesulitan untuk mengubah secara struktural, dia tugaskan lah itu kepada personal-personal. Ya kamu harus lebih kreatif, lebih imajinatif, anak-anak harus lebih kuat, keluarga lah yang bertanggung jawab gitu. Itu kan rasional dan betul gitu, Mas. Saya sebagai orang yang sudah berkeluarga, iyalah saya harus bertanggung jawab sama anak saya kan gitu ya. Nah, tapi kan ada fungsi negara gitu. Atau ada fungsi Iya, orang-orang yang sudah naik di menjadi pejabat publik, mereka dibayar oleh pajak kita gitu ya. Termasuk kayak saya ini ASN dibayar oleh pajaknya Mas Alfian dan orang-orang yang lain. Jadi saya harus punya tanggung jawab loh. Bukan tanggung jawab personal hanya membesarkan anak saya gitu, tapi saya juga punya tanggung jawab personal untuk memberikan yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Pekerjaan saya misalnya menulis dan lain-lain gitu ya, Mas. Jadi kalau Xerox memang di level struktural sih, Mas. Itu yang mungkin juga harus kita coba kuatkan gitu ya. Kalau personal ya nggak apa-apa, orang baca sesuatu untuk peningkatan diri nggak salah gitu ya. Saya ingin jadi public speaker yang baik ya, saya harus baca lah itu cara-cara jadi punya public speaking yang baik gitu misalnya. Saya ingin apa sekolah di luar negeri misalnya ya, saya harus belajar bahasa Inggris. Itu nggak salah gitu ya, itu tidak salah gitu. Tapi bagaimana kemudian pemerintah kalau kalau bahasanya C. Wright Mills kan sesuatu yang personal bisa jadi itu sesuatu yang struktural gitu. Jadi keresahan saya terkait anak saya itu bukan hanya keresahan saya, tapi itu bisa jadi itu adalah keresahan yang sifatnya struktural gitu. Jadi keresahan saya supaya anak saya punya skill yang memadai untuk future skill, saya harus bayar mahal gitu, berbiaya gitu. Itu bukan keresahan saya pribadi. Itu keresahan semua orang tua sekarang gitu kan. Berarti kan dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang sifatnya nasional, tapi kebijakan yang sifatnya struktural. Nah, Girox itu mainnya di area-area makro itu Mas sebetulnya. Kalau yang saya baca ya, termasuk yang terkait bicara ini kan dia bicara bicara soal mengajak kita untuk lebih kritis gitu. Sifatnya komunal gitu ya, serikat guru diajak gitu ya, organisasi masyarakat sipil diajak. Kemudian kita diajak untuk mengimajinasikan dunia yang berbeda gitu kan. Sesuatu yang susah susah kita bayangkan sekarang gitu ya. Sesuatu yang kita kayak dijebak bahwa dunia yang happy yang baik itu ya Amerika gitu. Makanya mungkin titik tolak analisa Xerox di Amerika aja dia mungkin mau cerita meskipun itu nggak diceritain juga ya. Tapi ini mungkin apa reaksi membaca tulisannya Xerox. Dia ingin bilang bahwa Amerika aja nih yang diimajinasikan sebagai negara adidaya, super dan lain-lain, itu punya borok-boroknya gitu ya. Termasuk kalau kita baca tulisannya Chomsky kan sebetulnya ya, kita ya. punya imajinasi lain terkait dengan Amerika gitu. Itu yang mungkin jadi tawarannya Xerox terkait dengan eh, pendidikan gitu. Oke Mas Anggi, memang terkadang kita ini bingung, negara pun juga angkat tangan. Jadi kayak kita ini nggak punya negara gitu. Padahal ada struktural yang memang harusnya dimainkan di situ sebagai fungsi pejabat publik. Baik, ini banyak sekali yang bertanya sebenarnya Mas Anggi. Saya mulai dari kolom chat aja ya, biar biar adil karena dia cukup semangat di awal-awal sudah nulis bertanya gitu. Nah, yang angkat tangan akan saya coba beri waktu kalau ada waktu nanti ya. Tapi tetap aja angkat tangan. Semoga bisa dipersingkat atau di apa itu lebih ke substantif nanti kita mengolahnya. Baik, ini ada dari Ahmad Zailani di ruang chat Mas Anggi. Kurang lebih dia bertanya seperti ini, apa itu mana tadi ya? Guru saya, oh ini di masa lalu banyak orang yang dari desa itu menjadi tokoh gitu. Di tahun 80-an banyak yang jadi tokoh. Tapi sekarang di kota itu justru yang mendominasi. Bagaimana pendapat Bung Anggi? Apakah ada corak strukturalisasi, apakah ada corak urbanisasi di situ? Efek budaya apa yang membuat itu terjadi, Mas Anggi? Silakan, Mas Anggi. Iya, Pak Andi ini senior saya di BRIN ya. Jadi kalau bicara soal kenapa sih dulu kita kayak punya bayangan orang-orang sukses itu bisa berasal dari berbagai kalangan ya, secara secara kesempatan apa itu kayak kita punya imajinasi mungkin apa dulu lebih terbuka gitu ya kesempatannya gitu ya, mobilitas vertikalnya lebih terbuka dibanding sekarang. Kalau bicara konteks Indonesia, bisa jadi memang dulu itu peluang untuk menempati ruang-ruang publik itu masih terbuka gitu ya. Karena kan kita misalnya situasi kita baru merdeka beberapa puluh tahun gitu ya. Ada beberapa posisi publik yang bisa ditempati oleh siapapun gitu ya. Di ruang publik itu dengan background
background apapun gitu ya. Misalnya kalau kita baca novelnya Umar Khayyam ya, Para Priai, itu kan sebetulnya di balik itu kan ada cerita soal bagaimana priai-priai baru itu dibentuk lewat pendidikan gitu ya. Termasuk si tokoh utamanya itu yang apa, membimbing saudaranya itu yang kemudian dia jadi priai juga gitu. Priai-priai itu dibentuk gitu ya istilahnya ya. Nah, sekarang ini apa ya? Kita kita seperti dihadapkan pada situasi yang lebih kritikal gitu. Ketika banyak posisi-posisi itu sudah ditempati oleh banyak orang, kemudian kelas-kelas sosial baru itu naik gitu ya. Dan kelas-kelas sosial baru itu kemudian punya imajinasi baru terkait dengan dunia yang mereka ingin genapi untuk anak-anak mereka gitu. Di satu sisi komunikasi global itu terbentuk gitu ya, lebih terbentuk gitu ya. Ketika komunikasi global terbentuk, berarti kan ada jaringan bisnis yang masuk, kemudian ada kepentingan konsumen yang masuk gitu ya. Bentukan pasarnya menjadi lebih besar gitu ya. Dan itu membuat pendidikan kita, kalau menggunakan bahasanya Borju itu kan menjadi arena reproduksi sosial gitu, bukan memproduksi gitu ya. Di era dulu, konteks Indonesia, pendidikan itu jadi arena kultural untuk memproduksi generasi baru yang menempati ruang-ruang politik yang atau ekonomi gitu ya misalnya. Sesuatu yang tidak terjadi di era kolonial gitu. Di era kolonial kan reproduksi juga sebetulnya. Reproduksi kelompok yang menempati posisi-posisi elit adalah the ruling class yang berasal dari priai-priai yang memang punya kesempatan untuk sekolah gitu ya. Nah, dilalahnya kita punya apa ya? Punya orang-orang yang direproduksi untuk menempati tempat-tempat kolonial itu justru menjadi pendobrak gitu ya. Ki Hajar Dewantara, elit yang kemudian mencoba mendobrak situasi pendidikan kita jadi tidak hanya untuk elit tapi non elit juga gitu misalnya. Kita ketemu Soekarno, ketemu Hatta yang kemudian mencoba memerdekakan Republik ini ya dan tokoh-tokoh yang lain gitu. Nah, pasca kemerdekaan kemudian hari Orde Baru kita kan butuh pendidikan untuk memproduksi para pekerja gitu ya, untuk menempati posisi-posisi itu ya. Dan ruang itu yang mungkin membuat orang-orang dari kelompok bawah itu bisa naik mobilitas vertikal gitu. Nah, sekarang ketika orang-orang tersebut sudah sampai di mobilitas vertikal tertentu, mereka kan punya keinginan untuk mempertahankan kelas mereka gitu, lewat anak-anak mereka gitu. Anak-anak inilah yang dididik gitu. Dan itu yang mungkin membuat pendidikan kita menjadi lebih mahal gitu ya. Jadi pendidikan kita kemudian lebih mahal dan ada pasarnya gitu ya, Mas Alfian. Ya, coba aja kan sekolah-sekolah elit itu nggak pernah nggak laku gitu ya. Iya, sekarang basis agama gitu ya, itu paling kuat lah ya dengan argumentasi agama juga gitu ya. Kan siapa orang tua yang tidak mau anaknya jadi ahli Al-Quran gitu ya, hafiz gitu ya, sopan, berbudi luhur, semuanya pingin kan. Kalau mau pingin gitu ada sekolahnya gitu misalnya kan kayak gitu misalnya. Siapa yang tidak ingin anaknya berbudaya global kemudian bisa sekolah ke luar negeri kemudian jadi apa punya kapabilitas yang kuat, ya ini ada sekolah internasional gitu. Kalau kalau mau tetap internasional dan beragama ada juga sekolah internasional yang basis agamanya kuat gitu ya dan biayanya mahal gitu ya. Di Surabaya itu ada beberapa saya lihat gitu ya. Saya pernah diundang juga Mas Alfian di salah satu pesantren yang ada ini mandinya pakai air hangat gitu. Dulu saya pesantren tidur 20 numpuk-numpuk gitu. Jadi maksud saya itu akhirnya pasarnya diciptakan karena ya itu Pak Andi, akhirnya orang-orang yang dari kelompok bawah naiknya itu lebih lebih berat dibandingkan di masa lalu gitu ya. Makanya kalau bahkan ya kelompok eh, bahkan ya kalau kita baca publikasi dari yang dianggap kita kita anggap liberal sekalipun ya, publikasi World Bank gitu ya. Kemudian ada ekonom-ekonom yang cenderung neolib dan lain-lain, mereka pun menyadari bahwa untuk naik kelas di saat sekarang itu lebih berat dibandingkan di masa yang lalu gitu ya. Ya dulu kita ketika naik kelas salah satunya kan lewat pendidikan itu lewat SD Impres ya, jasanya Pak Harto ya meskipun kita mengkritik dia. Itu kan mobilitas vertikal orang salah satunya karena ada sekolah Impres. Sekolah Impres didirikan di banyak tempat sampai ke pelosok-pelosok, orang punya kesempatan dapat pendidikan, lewat pendidikan lah mereka naik kelas gitu. Mungkin yang dari SD Impres itu yang kemudian sekarang ingin mempertahankan kelasnya gitu. Itu yang akhirnya kita jadi lebih mahal gitu ya. Anak dulu saya sekolah, generasi saya Mas Alfian, Bung Ferry, mungkin Pak Andi dulu masuk sekolah negeri itu udah paling top lah itu. Sekarang kan orang tua udah punya imajinasi
ingin juga masuk ke sekolah swasta gitu ya. Meskipun juga banyak orang tua kaya yang tetap ingin anaknya di sekolah negeri favorit. Orang-orang inilah yang bikin permasalahan sebetulnya kan, yang kemudian memanipulasi PPDB gitu kan, ya yang saya waktu saya diminta memberi masukan tentang PPDB Mas Alfian, saya bilang yang bikin permasalahan PPDB runyam adalah orang-orang yang punya kapital. Kalau nggak punya kapital, nggak mungkin memanipulasi, nggak mungkin bawa temennya yang jenderal, nggak mungkin bawa temennya yang TNI di mana, nggak mungkin bawa temennya yang pejabat publik di mana untuk saya bisa masukin anak saya nih karena saya saudaranya si ini. Kalau orang miskin, anak di situ ada sekolah ya dia masukin sekolah di situ gitu. Nah, itu yang bikin runyam soal sebetulnya. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, Mas Aki. Ya, ya, sudah terjawab saya rasa. Ada memang persaingan apa itu akses modal sosial yang memang agak perubahan. Baik, ini langsung ke Pak Adi, Bung Anggi. Ini yang kemarin gagal saya ucapkan pertanyaan. Langsung aja ini, langsung ke pertanyaannya karena panjang juga. Pertanyaannya ini, apakah 8 arah baru kebijakan Mendikbudrismen ada sinyal mengarah pada upaya berkolaborasi dengan Neolib? Nah, gitu Mas Anggi. Apakah yang baru ini ada indikasi mau collab dengan Neolib ini, Mendikbudrismen yang baru? Gimana tanggapannya Mas Anggi? Ya, kalau dalam konteks Indonesia itu kita agak sulit ya. Itu neolib atau tidak sadar bahwa ikut neolib gitu. Jadi karena mungkin perspektif yang apa ya, ini diskusi-diskusi ini juga jadi agak sulit gitu ya. Kayak misalnya gini, eh, ketika bicara sekolah unggulan ya, kan kalau argumentasi sekolah unggulan kita jebakannya waktu saya ngobrol sama teman-teman yang berusaha menghidupkan itu, termasuk P2W kan diundang ya, di situ juga ya Mas Alfian ya. Itu kan kita bilang bahwa jangan sampai terjebak pada SBI di pola lama gitu ya. Jadi kalau mau bikin sekolah unggulan yang megang itu negara gitu. Jadi yang masuk situ bukan hanya yang kaya, meskipun saya bilang lagi-lagi kalau mekanismenya seleksi berdasarkan apa keunggulan bisa jadi yang masuk itu adalah kelompok elit juga gitu ya. Karena mereka yang punya akses kan, punya akses informasi, punya akses untuk apa mendidik anaknya membaca latihan-latihan soal yang mungkin disediakan untuk masuk ke situ dan lain-lain gitu ya atau dikursuskan dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang menjadi persoalan gitu. Jangan-jangan kita justru mendidik orang-orang yang sebetulnya kalau dia nggak masuk sekolah unggulan itu pun tetap hidupnya baik-baik saja gitu karena dia bisa masuk sekolah swasta gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan zonasi. Ya, zonasi itu juga kita jujur ya, ini sangat dilematis gitu ya. Kemarin ada tetangga saya nanya, dia alumni satu SMP dengan saya di salah satu SMP. Saya kan SMP 1 dulu ya di kecamatan dan itu sekolah yang bagus menurut saya. Di kecamatan sebelah gitu ya. Karena di kecamatan saya melihat bapak saya melihat SMP-nya kurang memadai gitu misalnya. Saya dulu bisa masuk gitu. Karena nilai saya bagus gitu. Meskipun ketika saya masuk teman saya yang wah dulu zaman NEM ya Mas Alfian ya. Saya bilang NEM Ya, saya ya. itu hanya 39 gitu. Teman saya itu NEM-nya 43 gitu. Tapi secara akademik kok dia nggak bagus gitu. Saya tanya, kok nilai nilai lu bagus banget? Ya sekolah gua kan dulu diisiin jawabannya katanya. Jadi nilai gua dan dia nggak malu. Sekolah saya kayaknya enggak. Makanya nilai di sekolah saya tuh NEM-nya di bawah 40 semua kan. Saya paling tinggi Mas. Tapi ketika saya masuk situ, kok tinggi-tinggi gitu. Tapi ada yang tinggi beneran gitu. Ada yang tinggi ternyata kemampuannya jauh sekali. Bahkan dia nggak dapet ranking zaman dulu ya gitu. Jadi itu menurut saya ada persoalan. Nah, teman saya yang nanya ini, yang dia bilang anak saya kayaknya nggak bakal keterima ya di sekolah kita dulu gitu ya. Karena secara zonasi pertama beda kecamatan gitu ya. Kemudian secara prestasi agak berat kata dia. Mungkin anaknya berprestasi juga, tapi mungkin kan ketika masuk sekolah itu yang berprestasi lebih banyak lagi gitu. Ini gimana kata dia? Bisa nggak ya kalau masuk gitu ya? Dia udah mikir bahasa dia gini, ya kalau ada yang mau bantuin saya mau siap aja lah. Yang penting anak saya sekolahnya bagus gitu kan. Maksud saya tuh ini dilema harian yang kita hadapi Mas Alfian. Jadi ketika kita bicara pendidikan yang level kebijakan, kita tentu ingin bikin sekolah yang memang menerima semua kalangan gitu ya. Jadi nggak mau bisa kaya bisa miskin dan lain-lain gitu. Tapi dalam pertarungan keseharian yang kompleksitas itu mewarnai gitu kan. Ada yang pinter nggak bisa masuk sekolah unggulan karena eh, dia rumahnya jauh gitu ya. Ada yang rumahnya apa? Ada yang sebetulnya dia punya biaya untuk sekolah swasta, tapi orang tuanya kekeh pengen masuk sekolah negeri gitu. Akhirnya dia punya
kegiatan tindakan-tindakan yang mungkin anaknya nggak sadar gitu, bapaknya manipulatif gitu gitu ya. Maksudnya itu yang kemudian ya itu jadi tantangan buat pemerintah gitu. Makanya sebetulnya kan kuota 50% zonasi itu udah lumayan gitu ya. 50% kan. 50% sisanya itu ada prestasi, kemudian ada orang tua, ada masih. Nah, masalahnya ini kan ketika di lapangan semudah itu gitu ya. Saya sebagai yang dididik secara apa di sosiologi pendidikan kan saya juga agak kesulitan untuk memberikan solusi gitu ya. Saya mungkin bisa membongkar tapi saya nggak bisa kasih solusi yang cespleng gitu ya. Saya bilang bahwa yang terjadi ya sekarang ini ya kebijakan strukturalnya yang harus dilakukan gitu ya. Misalnya melihat di satu wilayah misalnya ada berapa sekolah di situ, secara demografi ada berapa orang anak usia sekolah di situ gitu. Sehingga setiap orang punya kesempatan untuk masuk sekolah yang memang memadai untuk meningkatkan eh, apa aktualisasi dirinya gitu ya. Itu yang jadi tantangan kita gitu. Karena di balik kenapa zonasi dianggap tidak berhasil karena ketimpangannya masih tinggi. Itu kan yang harus disadari. Kita sadar bahwa ada Ya, ya, ketimpangan ya. di sini, gitu. Masalahnya dalam situasi tertentu apakah pemerintah mau secara fair bilang bahwa ini ada ketimpangan gitu. Ya kita sadar aja Ya. ini ada ketimpangan gitu ya. Jadi itu yang jadi tantangan. Kemudian termasuk ya pemerataan akses dan pendidikan bermutu itu juga jadi ketimpangan. Termasuk guru hebat itu ya. Ketika saya kemarin sebetulnya nulis yang internalisasi 7 nilai karakter itu kan ya. Di dalam di banyak hal itu kan ada persoalan juga gitu misalnya anak bangun pagi gitu ya kenapa anak tidak makan bergizi gitu ya terus kemudian beribadah dan lain-lain itu kalau secara mudah untuk keluarga yang dalam tanda kutip orang tuanya bisa menemani anak dengan memadai bangun pagi makan bergizi itu bukan sesuatu yang sulit gitu ya tapi dalam situasi tertentu anak-anak itu nggak semuanya seperti itu gitu ada yang harus begadang karena nemenin orang tuanya di pasar gitu ya saya kemarin ngisi webinar di SDIT di Cirebon, Mas. Terus kepala sekolahnya bilang, mohon maaf ya, Mas, yang hadir ini tidak terlalu banyak orang tuanya karena banyak yang tidak mengerti IT gitu. Jadi orang tuanya itu adalah backgroundnya adalah pedagang-pedagang pasar, Mas Alfian. Jadi ada satu satu orang tua yang lagi ikut webinar, itu lagi di pasar dia ngelihat ngedengerin saya bicara soal bagaimana gawai berpengaruh terhadap anak gitu. Maksud saya kalau kita mau refleksikan, ini kan betapa orang tua kita, orang tua anak-anak itu beragam gitu. Mungkin ada yang secara kapital ekonomi memadai, tapi pemahaman mereka tentang pendidikan, menemani anak dan lain-lain kurang memadai gitu ya, karena mereka harus bekerja di luar bidang pendidikan gitu misalnya. Ini ya itu yang jadi tantangan sih Pak Adi ya ketika bicara eh, kita tuh sebetulnya kebijakan ini akan jadi neolib atau tidak gitu. Akhirnya kebijakan ini sangat bergantung pada kekuatan pemerintah untuk mendeliver itu gitu. Dan repotnya lagi dalam konteks Indonesia yang beragam, kita punya 38 provinsi, 500 sekian kabupaten kota gitu. Wah itu gimana nggak jelimet gitu ya mengorkestrasi pendidikan kita. Makanya ya jangan sampai ya memang ya harus lebih lebih kuat ya di level pemerintahnya gitu ya. Jadi jangan dalam tanda kutip jangan genit gitu ya bikin kebijakan yang kemudian seperti oke tapi tidak 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 bisa gitu ya. Ya intinya sih kita sebagai sebagai organisasi guru menurut saya kita harus banyak skeptis juga ya karena emang tugas kita itu gitu ya kalau ada yang jelek-jelek ya kita tetap bersuara gitu ya meskipun mungkin yang di pemerintahan sekarang itu relatif mau merangkul kelompok-kelompok serikat ya kita sering beberapa kali diajak untuk ngobrol dan lain-lain gitu tapi tetap ya kita harus tetap kritis kalau menurut saya harus tetap menyampaikan bahwa jangan sampai 8 program itu justru yang disebut Pak Ade itu ya justru akan memberikan penguatan terhadap apa kebijakan neolib ya. Tapi saya ngerasa kadang-kadang kita juga nggak sadar ini neolib atau enggak gitu ya. Karena itu kan Iya, itu benar. betul-betul ini ya menyeruak gitu. Neolib itu kan juga makanya kalau dulu kan beberapa kelompok yang dibilang neolib juga bilang nggak ada tuh yang namanya neolib gitu. Kan neolib itu kan konstruksi ciptaan istilah yang diciptakan oleh kelompok-kelompok kritis gitu terkait kebijakan yang sangat berpihak pada pasar gitu kan sebetulnya itu. Oke, Mas Anggi, saya rasa cukup itu. Memang terkadang kita bingung kalau mencari batas, apalagi di era kontradiksi narasi semacam hari ini. Memang kita tuh neolib yang gitu, itu terkadang nggak ngerasa kalau dia neolib kan susah.
Ini langsung sekarang kita geser ke langsung yang ke tanah gitu. Ada nuansa nuansa yang enak. Biar langsung langsung bersuara dia. Oke, silakan Muhammad Rifai Nugroho. Silakan bantu host untuk buka cam atau suara. Silakan Mas Muhammad Oke, Rifai Nugroho. oke. Ini saya tanya cepat aja ya, mempersingkat waktu. Tadi kan Pak Andi membahas juga tentang stigma kan. Stigma tentang masyarakat umum itu seperti membangun persepsi bahwa ada sekolah unggul. Nah, ini ada suatu kejadian waktu itu saat ada kan sebentar lagi kan ada seleksi penerimaan mahasiswa baru. Itu kan secara nggak langsung kan ada suatu kekerasan, yaitu kekerasan mental. Yakni terkadang anak yang diterima universitas itu mereka itu diapresiasi yang masuk top univ saja. Top univ itu yang univ misal seperti di Surabaya itu ada UNER. Mereka itu lebih diapresiasi daripada anak-anak yang mungkin kuliah di UIN atau sekolah atau universitas swasta lah. Nah, secara tidak langsung kan ini mencederai mental dari siswa tersebut sehingga nantinya dia kan dalam perkembangannya kan terganggu untuk menjadi orang yang kritis. Itu gimana Pak Anggi menurut jenengan? Seperti itu. Terima kasih. Langsung, Mas Alfian. Oke, langsung aja Mas Anggi. Ya, langsung Iya, aja. Itu gimana ya kalau ini mental health ini mental health ini? sebetulnya eh, saya nggak tahu ya, zaman ini berapa tahun terakhir ya kalau kita amati ya. Dulu waktu saya sekolah itu, yang berprestasi itu kan diumumkan paling di upacara bendera gitu ya. Jadi kita tahu yang pintar tuh siapa gitu, yang unggul tuh siapa gitu ya, yang juara Olimpiade, terus kemudian yang di akademik gitu ya, ada juga yang di olahraga dan lain-lain gitu ya, apresiasi sekolah. Nah, sekarang itu kan dikomodifikasi untuk jualan kan. Taruh di depan gitu. Selamat kepada Alfian juara Olimpiade Matematika gitu. Feriansa sebagai juara Olimpiade Biologi. Dan itu tidak tidak dalam itu dalam konteks sebetulnya memasarkan kan ya, memasarkan citra kan bahwa ini adalah sekolah unggulan gitu. Termasuk sekolah saya dulu gitu ya. Karena atau di medsosnya gitu ya, diucapkan selamat ini. Terus kemudian yang ke universitas itu juga sama kan, dipasang di banner besar di depan sekolah gitu ya. Selamat untuk anak-anak yang masuk ke kampus-kampus ini ya. Ya kampus-kampusnya akhirnya kampus-kampus besar Mas Rifai ya. Kampus-kampus negeri yang besar gitu ya. Yang swasta apalagi nggak dipandang gitu ya. Padahal itu juga belum tentu orang-orang itu yang kemudian berhasil dalam hidup gitu ya. Tapi ya itulah yang dicitrakan oleh pendidikan sekarang gitu ya, oleh pendidikan yang memang mengedepankan eh, culture pasar gitu ya. Jadi kita kita kemudian eh, apa ya, yang dibangun adalah eh, mainstream terhadap orang-orang sukses tuh ya memang ya ini gitu. Itu dididik dari sekolah gitu ya. Kita nggak sadar bahwa banyak anak-anak yang mungkin udah berusaha keras gitu ya untuk masuk ke kampus-kampus favorit itu, tapi kemudian gagal gitu. Entah karena dia sakit, entah karena dia kekurangan latihan gitu ya, entah karena apa gitu ya. Itu yang mungkin harus diperhatikan oleh si sekolah gitu. Apalagi tadi Mas Mas Rifai juga bilang ya, banyak orang yang kemudian diapresiasi adalah yang top uni gitu. Tapi mereka yang tidak, yang yang mungkin universitas negeri juga, tapi kayak UIN gitu ya, atau yang lain justru tidak diapresiasi ya. Padahal sekarang UIN juga banyak yang keren kan gitu ya. Itu yang memang jadi persoalan pendidikan kita gitu. Karena memang pendidikan kita udah seperti pasar yang harus tetap jualan gitu. Padahal sekolah itu nggak harus jualan pun sebetulnya ada pasarnya gitu. Tapi ya mungkin ini untuk mengambil pasar yang utama gitu. Kalau swasta ya jelas lah itu mereka akan jualan itu gitu ya. Makanya karena pasar itu ada Mas Mas Rifa ya, ya, banyak juga lembaga-lembaga yang menjual itu untuk prestasi gitu ya. Kayak misalnya lomba-lomba yang kalau dulu kan kita apa sih lomba yang disediakan negara kan paling Olimpiade gitu ya. Dulu ada zaman saya ada lomba calistung waktu SD gitu ya, level level kecamatan, kemudian kabupaten sampai provinsi gitu. Kalau sekarang kan O2SN terus kemudian itu yang negara. Yang non negara tuh banyak sekali, bahkan yang
harus bayar gitu ya, bayar 30.000, 50.000, 100.000, nanti yang dapat juara banyak gitu. Itu kan sebetulnya bagaimana pasar beradaptasi terhadap kegiatan akademik gitu ya, termasuk ruang-ruang bimbingan belajar ya. Ya, saya juga termasuk pengajar bimbingan belajar dulu gitu ya. Termasuk membantu orang-orang untuk masuk ke perguruan tinggi dan itu mahal sekali gitu ya. Jadi kita kita memang apa ya? Kita memang diciptakan dalam konteks yang narasi yang sama gitu ya, Mas Rifai. Kalau bicara kemudian kita kembalikan kepada apa pemikirannya Girox ya. Jadi kalau dalam konteks pemikirannya Girox, pendidikan sebagai sentral untuk memproduksi literasi kritis dari warga negara, yang terjadi saat ini adalah bagaimana justru pendidikan itu dalam tanda kutip ya itu menghambat terhadap kepentingan pasar gitu. Ya makanya akhirnya termasuk ya pendidikan yang tadi Mas Rifai sampaikan gitu ya. Dan eh, saya yakin sekolah juga nggak sadar Mas pertanyaan Mas Rifai ini gitu, bahwa yang mereka lakukan itu mendiskreditkan anak-anak yang kesulitan gitu. Kayak ada yang nggak mau datang ke sekolahnya lagi karena merasa belum berhasil gitu ya. Saya cuma masuk universitas swasta gitu. eh Sementara teman-teman saya ini masuk yang UI dan lain-lain. Dan dalam sisi tertentu kadang-kadang perilaku guru juga mendiskriminasi gitu ya. Mungkin meskipun saya nggak tahu ya, mungkin dia juga nggak sadar dia mendiskriminasi siswanya gitu. Jadi yang masuk uni-uni unggulan itu akan diundang kembali kan di acara-acara tertentu kemudian bicara gitu untuk bicara cara sukses untuk masuk universitas. Secara rasional itu nggak masalah gitu. Itu tidak salah ya, secara rasional logika pasar itu tidak salah gitu ya. Ya pasti yang diundang yang sukses kan gitu. Yang nggak sukses kan nggak bakal diundang gitu. Tapi itu kan dalam hal tertentu pendidikan kita menganaktirikan orang-orang yang nggak sukses gitu. Seolah-olah untuk pendidikan pendidikan itu hanya berpihak pada mereka yang sukses gitu. Kalau saya nggak jadi peneliti BRIN, nggak mungkin saya diundang sekolah lagi gitu misalnya. Kayak gitu kan. Padahal untuk jadi peneliti BRIN itu mungkin seseorang ini harus struggling gitu ya. Ngelamar pekerjaan kemana-mana nggak diterima gitu ya. Kemudian susah sekali sekiranya diterima gajinya kecil. Mau nolak tapi butuh buat kehidupan gitu ya. Itu potret panggung-panggung pendidikan yang gagal sebetulnya. Tapi dia gagal bukan karena dirinya mungkin ya, atau mungkin bukan karena dirinya tidak kerja keras dan lain-lain. Karena saya mengalami betul ya bagaimana ketika saya sebelum saya lulus kuliah dengan nilai saya yang memadai, nggak cukup juga ternyata gitu ya untuk jadi guru yang dibayar memadai gitu ya, atau di kampus jadi dosen dibayar memadai gitu. Karena ada struggling hidup yang lain dan ya itu yang kemudian mungkin itu nggak disadari oleh pendidikan kita gitu ya. Pendidikan kita tidak menyadari bahwa di balik itu ada banyak orang-orang yang kemudian struggling dalam kehidupan kesehariannya. Itu Mas Rifai. Oke, Mas Anggi. Memang terkadang sekolahnya itu nggak sadar kalau sudah ada beban mental. Ini kan yang problematik ya, seperti yang tadi itu. Kita dakwa neolib, neolibnya itu nggak sadar kalau dia neolib. Jadi itu persoalan-persoalan yang cukup cukup pelik lah, kompleks gitu ya. Ini terakhir kayaknya ini ya, karena keterbatasan waktu. Ini ada Tur Jacob, ada 2 pertanyaan Mas Anggi. Tapi saya pilih yang terakhir di kolom chat ini lebih menarik. Ini mungkin juga jadi kritik atau otokritik buat Mas Anggi ini model pertanyaannya. Pak Anggi kan salah satu anggota masyarakat yang naik tangga dalam tanda kutip. Bagaimana rasanya? Itu pertama. Apakah Pak Anggi tidak sedang ikut memproduksi sosial budaya kelompok dominan? Kalau Bapak tidak sedang memproduksi sosial budaya, tolong berikan alasan. Ini kalau baca atau pakai perspektif Paul Frey ini cita-cita orang tertindas jadi penindas Mas Anggi. Kurang lebih seperti itu. Tanggapannya Mas Anggi gimana ini? Ini langsung Iya, studi ini kasusnya Mas berat Anggi. banget ini. Pertanyaan Pak Jacob ini berat ya. Dan itu ada di tulisannya Paulo Freire yang Pedagogy of the City sebetulnya. Jadi di Pedagogy of the City itu Freire ditanya gitu. Kira-kira untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan ini gimana gitu. Terus karena kan Freire kan sempat jadi sekretaris dinas pendidikan di Brasil ya, di San Paulo atau di mana gitu ya. Dia bilang, ya saya nggak mungkin menggunakan cara-cara yang represif dan menganggap bahwa apa yang saya ketahui adalah yang paling benar gitu. Jadi kalau saya menganggap bahwa ini yang paling benar, kemudian diterapkan dalam kebijakan, maka orang-orang yang berbeda dengan saya itu adalah salah semua gitu.
Nah, itu kan penyakit kita gitu ya. Ketika kita, ya saya nggak tahu, saya bukan pejabat publik ya. Jadi pejabat publik gitu. Saya ngerasa bahwa ini Jiro paling benar, yang lain salah gitu. Jadi saya nggak buka ruang dialog sama sekali. Nah itu itu penyakitnya ya. Kayak kebijakan-kebijakan di level terutama pendidikan ya. Itu kan banyak yang terkena sindrom itu gitu. Jadi ada ruang yang berbeda, ada suara yang berbeda, tidak diakomodasi gitu ya. Ya saya berharap saya nggak memproduksi sosial budaya kelompok dominan gitu ya, Pak Jakob ya. Dan kalau bicara naik kelas ya saya juga nggak naik kelas banget gitu ya, karena bapak saya ASN, saya juga ASN. Sebenarnya bapak saya mungkin mereproduksi kelas ya, saya jadi ASN, bapak saya ASN. Tapi kalau bicara bicara itu, justru sebetulnya perjuangan generasi saya jadi ASN lebih susah dibanding perjuangan bapak saya zaman dulu gitu ya, dengan mekanisme yang ini. Tapi ya, ya ini reflektif ya Pak, pertanyaan yang sangat reflektif ya Pak Jakob ya. Saya juga nggak tahu saya apakah saya bisa menjawab atau jawaban saya ini tepat atau tidak ya. Tapi yang jelas ketika bicara kelompok, posisi kita sebagai kelompok yang dianggap dominan gitu ya, yang 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 kemudian punya kapital dan lain-lain, justru itulah yang menjadi tugas kita yang punya kapital di situ untuk menyuarakan gitu ya. Kalau saya sekarang yang saya miliki kekuatan satu-satunya menyuarakan pendapat ya lewat tulisan gitu, atau lewat kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu yang saya bisa lakukan gitu. Bisa jadi itu bisa bermanfaat untuk orang gitu ya, memberikan perspektif untuk orang lain. Bisa jadi ini bisa diartikan saya mencoba memproduksi budaya dominan gitu. Itu bisa jadi ya. Itu narasi yang berbeda gitu ya. Bedanya saya sekarang nggak punya kekuatan, Pak Jakob, nggak punya kekuatan secara struktural ya. Saya kekuatannya secara dalam tanda kutip fungsional ya gitu ya. Makanya saya berjejaring di P2G, kemudian ketemu Bung Bung Ferry, Mas Alfian gitu ya. Berusaha untuk kira-kira apa sih suara yang bisa disampaikan gitu ya untuk publik terkait pendidikan gitu ya. Karena kalau kita bicara pendidikan itu suaranya banyak sekali dan itu sebetulnya sangat berisik juga kan, dan perspektifnya beda-beda gitu ya. Perspektif kita sebagai orang tua, perspektif kita sebagai pendidik, perspektif saya sebagai peneliti misalnya, itu sangat dinamis dan sangat berbeda gitu. Dan tantangannya adalah bagaimana akhirnya kalau menggunakan terminologinya Xerox dan Paulo Freire dan pedagog kritis lainnya adalah bagaimana agar pendidikan kita itu juga berpihak kepada mereka yang memang voiceless itu gitu, yang marginal gitu. Jadi kita berusaha untuk menyuarakan voice the voiceless, tapi ya bisa jadi voice the voiceless itu betul-betul voice dari masyarakat yang kita sampaikan, atau bisa jadi itu ego kita gitu. Itu kan juga tantangan juga gitu. Ya jangan-jangan itu ego ego kita yang menganggap ini adalah sesuatu yang benar gitu. Tapi ya intinya kalau bicara bicara konteks Xerox, konteks para pedagog kritis itu, ya kita berusaha menyampaikan sesuatu yang memang berbeda dengan perspektif yang dominan gitu. Ya Xerox ini hadir karena perspektif mereka, perspektif yang dia sajikan tidak dominan. Bahkan ketika ada salah satu teman saya yang kuliah di Amerika, saya tanya, belajar Xerox nggak? Belajar Apple nggak? Kemudian tokoh-tokoh kritis gitu ya. Dia bilang enggak, di School of Leadership apa di Education Leadership yang dia pelajari di S2 di Amerika itu dia nggak belajar ini, bahkan mana-mana ini nggak ada gitu. Saya bisa menafsirkan bahwa ya bisa jadi dalam narasi kurikulum pendidikan tinggi di Amerika di bidang pendidikan, nama-nama ini bukan nama-nama yang populer juga gitu. Ini suara yang marginal gitu. Suara yang sama sama juga dengan nama-nama ini di kurikulum pendidikan kita kan. Saya waktu di LPTK, saya alumni UNJ, saya nggak belajar Xerox, nggak belajar Follow Rare, saya nggak belajar tokoh-tokoh kritis ini gitu ya. Saya baca ini dari apa? Kecuali mungkin yang anak sosiologi kali ya, karena ada teori-teori kayak Pak Rahmat lah gitu ya, Pak Rahmat ngajar gitu. Saya tahu nama-nama ini belakangan gitu ya, ketika saya jadi guru, ketika saya ikut organisasi gitu ya, dan mulai mempelajari membacanya secara perlahan-lahan gitu. Dan bisa jadi tafsiran yang saya berikan pun bukan 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 yang memang ingin Henry Jirok sampaikan gitu ya. Makanya kemarin pun waktu di grup itu kan Mas Alfian, cara saya mendefinisikan berisik dengan cara Pak Pak apa Ini Pak Jimmy itu beda gitu ya. Pak Jimmy pembaca Henry Xerox lebih senior dari saya gitu kan.
Cara saya membahasakannya berbeda. Mungkin itu juga itu kan ini menandai bahwa ketika kita membaca satu buku, satu persoalan gitu ya, dan ketika kita mencoba menyuarakannya itu bisa jadi berbeda gitu. Mungkin saya sama Mas Alfian juga pasti berbeda cara pandangnya terkait pendidikan. Ada yang bisa jadi beriringan, bisa jadi bertentangan gitu. Di P2G kan juga cara pandangnya eh, sangat dinamis ya Mas Alfian ya, kalau kita lihat diskusi di grup Ya, itu kan ketika Pak Adim yang memantik isu misalnya kan kemudian dibalas oleh teman-teman yang lain gitu, ada ruang diskursus. Nah, Jirox itu kan sebetulnya ingin ada Jiroxnya gitu. Ingin kita memberikan diskursus itu gitu, apa diskursus itu hidup gitu. Dialog-dialog itu muncul gitu ya. Itu sih kalau kalau saya, maaf Pak Anggi tidak. oke. Ya Ya kalau nanti dibicara saya rasa memproduksi sosial budaya, makanya saya bilang saya belum tentu bisa menjawab pertanyaan Pak Towar ya. Saya bilang ketika bicara saya memproduksi sosial budaya kelompok dominan, saya rasa kayaknya sekarang saya belum memproduksi yang dominan ya. Tulisan saya juga tidak melakukan itu gitu. ya oke. Oke, Ya saya rasa itu cukup Mas Anggi. Ya, tidak saya bisa rasa menjawab sudah juga. Terima terjawab. kasih. Ya, saya rasa sudah terjawab itu. Apa itu apakah memproduksi